Assalamualaikum, selamat sore kawan muda. Perkenalkan, saya Imelda Putri selaku host sekaligus perwakilan dari Pusat Paramadina mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam ngabuburit online riset sosial di masa pembatasan sosial. Alhamdulillah, puasa yang ke-21, semoga kawan muda masih tetap semangat dan selalu sehat. Baik, kita mulai saja diskusi hari ini. Saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Irsyad Rafsadi selaku moderator. Silakan Kak Irsyad. Terima kasih Imelda. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan saya Irsyad Rafsadi, peneliti di Pusat Paramadina yang bertugas memandu diskusi kita kali ini. Jadi diskusi ini bernama Reading in Social Sciences atau disingkat RISOS. Ini adalah diskusi rutin Pusat Paramadina yang sudah berlangsung 10 tahun lebih saya kira ya sekarang. Di setiap bulan kita ketemu ngebahas studi-studi ilmu sosial bareng mahasiswa, bareng peneliti muda gitu. Dan ini adalah percobaan kedua kita melakukannya secara online karena sudah 2 bulan ini kita bekerja dari jarak jauh. Nah, kita tahu pandemi dan pembatasan sosial sekarang ini jadi tantangan besar bagi kita semua. Ini mulai dari karyawan, pedagang, tokoh agama, sampai pemain bola semuanya ya harus dituntut menyesuaikan diri ya. Nah, tapi kali ini kita hanya akan bicara soal nasib mahasiswa dan peneliti sosial saja gitu, bukan yang lain-lain. Karena menurut saya peneliti sosial ini yang masih agak kurang dibicarakan ya sekarang. Padahal kita selalu bilang bahwa ini tidak hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial gitu ya. Tapi sampai sekarang masih saja kurang banyak dibicarakan gitu. Nah, kebetulan kemarin ada beberapa artikel yang menarik yang sebenarnya sudah kita sebarkan juga di undangan yang kira-kira mengangkat tema yang sama gitu. Jadi bagaimana peneliti sosial di zaman sekarang ini harus menyesuaikan diri dan sekaligus juga bisa berkontribusi gitu di masa pandemi ini. Karena sekarang hampir semua pusat lembaga penelitian sosial memperlakukan kerja jarak jauh gitu kan, kampus juga ditutup, perpustakaan ditutup gitu. Padahal masa-masa sekarang ini biasanya masa-masa biasa kita fieldwork ya. Mahasiswa lagi giat-giatnya nyusun skripsi gitu kan, turun ke lapangan, mengumpulkan data gitu. Nah, pengalaman saya di masa normal saja menyusun skripsi itu nggak selesai-selesai gitu ya, apalagi di masa sekarang yang kita diminta supaya tinggal di rumah gitu, jadi makin susah gitu. Nah, ternyata rupanya banyak juga yang bernasib sama sepertinya ya, karena awalnya kita batasi diskusi ini hanya 100 orang saja, tapi baru sehari dibuka itu sudah hampir full ya pendaftarannya. Akhirnya kita buka saja, dan kemarin itu sudah hampir 300-an lebih yang mendaftar. Jadi kita buka saja, dan kita juga siarkan di kanal YouTube dan Instagram. Ini sekarang yang sudah hadir ada sekitar 120-an. Nah, tapi saya kira selain temanya yang membuat pesertanya membludak, itu juga adalah narasumbernya ya, yang top semua, papan atas semua. Di sini sudah hadir Mbak Sri Lestari Wahyuningrum, atau yang kita biasa sapa Mbak Ayu. Mbak Ayu adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kemudian ada Mbak Irma Hidayana, atau yang biasa kita panggil Mbak Ir. Mbak Ir adalah peneliti kesehatan publik di Columbia University di Amerika Serikat, dan Mbak Ir juga adalah co-founder dari Lapor COVID-19, yaitu platform yang sangat penting akhir-akhir ini dan banyak menjadi rujukan ya, terutama di luar sumber pemerintah. Nah, ketiga ada Mas Husni Mubarok dari Pusat Paramadina yang banyak berpengalaman di bidang riset kebijakan dan komunikasi riset yang dijalankan oleh think tank. Nah, kita nanti akan ngobrol santai saja dengan para narasumber kita. Diskusinya akan berlangsung 2 jam. Nah, nanti selesai jam 5. Sambil ngobrol kita juga akan lihat tanggapan-tanggapan yang kita dapatkan di kolom obrolan. Jadi nanti bagi yang ingin bertanya atau yang ingin curhat tentang skripsinya atau ingin sharing tentang proyek penelitiannya, monggo disampaikan di kolom chat, nanti dia akan dibacakan oleh Mbak Imelda. Nah, sebagai awal mungkin saya akan beri kesempatan ke semua narasumber untuk memberikan paparannya. Jadi bisa mulai dengan update dulu mungkin ya, perkembangan selama 2 bulan terakhir ini, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja rencana yang berubah, strategi apa yang sudah dilakukan. Dari situ kita bisa mulai masuk ke hal yang agak lebih dalam tanda kutip berat tuh ya, untuk menjawab bagaimana sebenarnya riset sosial di masa sekarang. Apakah masih menjadi prioritas atau ya sudah kita berdamai saja seperti Pak Presiden bilang ya, kita baca buku saja, otak-atik dataset saja dulu misalnya gitu kan, nggak perlu kemana-mana dulu. Kalau misalnya masih penting riset sosial, kira-kira apa wawasan ilmu sosial yang paling diperlukan gitu, dan terutama bagaimana melakukannya, metode-metode apa yang bisa dijalankan di masa sekarang. Silakan Mbak Ayu
bisa memulai presentasinya. Mungkin kita batasi paling lama 10 menit kali ya, supaya nanti kita bisa mendengar lebih banyak dari teman-teman. Silakan Mbak Ayu. Oke, terima kasih Irsyad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan semua, rekan-rekan muda maupun rekan-rekan setengah muda. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mungkin hanya bicara dalam konteks ilmu sosial, secara khusus ilmu politik ya, karena background saya memang political science. Sekarang saya mengajar di ilmu politik juga di UPN Veteran Jakarta dan di UI. Jadi ini banyak refleksi saya lebih banyak di konteks itu. Mungkin saya lanjut. Yang bagian pertama saya mau coba identifikasi beberapa tantangan atau challenge melakukan penelitian sosial pada masa-masa ini. Yang pertama lebih bersifatnya psikologis dan sosial, kemudian yang kedua pasti terkait dengan pendanaan, kemudian saya pikir ini dialami oleh hampir semua orang ya, atau semua orang sebetulnya. Jadi kita semua pasti mengalami dampak working from home ya, baik itu dalam kerja-kerja kita di domestik maupun di relasi kita di wilayah publik. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami, tapi menurut beberapa survei yang terakhir, perempuan lebih banyak mengalami dampaknya daripada laki-laki karena harus multitaskingnya harus lebih besar dan 24 jam gitu ya. Salah satu contohnya misalnya kita bisa lihat laporan Guardian yang baru yang menyebutkan riset-riset perempuan tidak terlalu banyak, tapi justru artikel-artikel, tulisan-tulisan, dan bahkan webinar-webinar itu kebanyakan justru laki-laki yang lebih banyak muncul. Kemudian juga mempengaruhi bagi mereka yang pegawai, yang dosen tetap atau tidak tetap, maupun yang freelancer. Beberapa saya lihat teman-teman freelancer itu bahkan sekarang udah ya terjun kelas ya, artinya termasuk ke dalam kelompok yang sebetulnya justru membutuhkan bantuan-bantuan sosial. Karena otomatis semua job-job, penelitian-penelitian tidak terhenti atau dibatalkan sama sekali, atau malah tidak ada peluang yang seleluasa sebelumnya. Mahasiswa. Yang kedua adalah sudah pasti soal pendanaan. Saya sendiri dalam beberapa bulan terakhir ini ada juga mengajukan beberapa proposal penelitian yang baik di berbagai tingkatannya. Ada yang tingkatannya masih di awal sekali, ada yang sudah ada komitmen, ada juga yang sudah berjalan gitu ya. Ada tiga ini. Yang masih di tahapan proposal itu akhirnya tidak jalan karena grantnya, skemnya dibatalkan. Kemudian yang sedang berjalan itu juga terhambat di beberapa kasus, bahkan bukan kasus saya tapi teman-teman yang lain itu disesuaikan penggunaan topiknya dan beberapa metodologinya. Kemudian yang sedang berjalan itu yang sebetulnya yang agak aman karena dia masih tetap sesuai dengan komitmen awal dan nggak bisa diubah-ubah ya. Tapi pendanaan juga terhambat sekarang ini baik secara internasional, nasional, lokal maupun yang mandiri. Mandiri udah pasti agak lebih susah ya kalau kita untuk coba mendanai penelitian sendiri. Beberapa teman juga akhirnya coba mendanai sendiri tapi memang challenge-nya lebih besar. Kalau di internasional ada beberapa skema-skema baru, misalnya Newton Fund atau penyesuaian-penyesuaian. Misalnya Newton Fund itu sekarang lebih awalnya nggak spesifik, tapi sekarang dia lebih spesifik untuk addressing COVID-19. Ya. Beberapa research grant seperti misalnya yang kerjasama ANU itu dibatalkan atau ditunda sampai waktu yang belum tahu kapan. Beberapa skema-skema grant yang lain juga sama mengalami hal yang sama. Beberapa yang sedang berjalan, misalnya dia disesuaikan lebih untuk penanganan daripada riset yang di general. Di tingkat nasional ada beberapa inisiatif dari Kemristek misalnya dengan Ideaton, juga ada di tingkat lokal, biasanya di kampus ya, kalau di kampus itu punya lembaga penelitiannya sendiri. Lembaga penelitian ini juga punya skema-skema penelitian, tapi belakangan ini semua lebih diarahkan kepada soal COVID-19 gitu ya. Jadi untuk riset-riset yang di luar itu mungkin sekarang belum jadi prioritas. Kemudian dari sisi respon, ini juga persoalan yang banyak dialami mahasiswa-mahasiswa saya terutama, di mana riset sudah berlangsung, mereka sudah adjust dengan metode, mereka sudah mencoba tidak turun lapangan tapi kemudian melalui wawancara misalnya melalui komunikasi media dan lain-lain, tapi persoalan respon juga menjadi hambatan karena ternyata narasumber tidak merespon, mungkin juga ya bisa banyak hal ya, barangkali mereka juga terdampak atau barangkali juga mereka sedang memprioritaskan untuk hal lainnya, baik dari tingkatan pemerintah maupun yang non-pemerintah ya. Semua responnya either tidak direspon atau lambat sekali. Jadi ini juga satu kendala yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa dan dosen dan mungkin juga peneliti lainnya. Nah, yang juga agak struktural sifatnya soal budaya dan mentalitas meneliti untuk kita ya. Ini situasi hari ini justru membuat betul-betul challenging untuk budaya meneliti kita yang masih sangat terlokalisir, isunya masih sangat lokal. Misalnya wilayah desa tapi tidak mampu mengkaitkan dengan tidak punya kontribusi yang cukup kuat ke teori.
ya. Jadi sangat locally sehingga orang yang membaca tidak merasa koneksinya, engagementnya dengan topik yang dibahas di riset. Kemudian project driven biasanya ini yang kemudian membuat banyak riset-riset menjadi terhenti dan kering, jadi dry gitu ya. Jadi nggak ada project baru karena rata-rata riset memang diarahkan kepada yang sifatnya project driven. Sehingga itu yang tadi saya bilang, kontribusi ke teori lemah dan tidak ada kreativitas dan kebaruan ide. Dan ini juga banyak dikeluhkan oleh beberapa reviewer peneliti, proposal penelitian baik di lingkungan dikti maupun di lingkungan universitas, lemahnya kreativitas dan kebaruan ide dari proposal-proposal itu. Itu juga yang akhirnya, juga ada persoalan lemahnya peer review atau malah tidak ada peer review sama sekali. Dan lebih cenderung kita bisa lihat itu misalnya di publikasi ya, riset-riset itu kan kemudian akan dipublikasi. Di publikasi kita bisa lihat, memang secara umum dalam 3 tahun terakhir Indonesia meningkat sangat cepat ya untuk publikasi ya. Tapi secara kualitas masih menjadi pertanyaan. Jadi masih ini statementnya Menteri sendiri bahwa naiknya jumlah publikasi belum diimbangi oleh kualitas isi. Kenapa? Karena masih ada soal kejar target dan heavy regulations. Misalnya kalau mau lulus harus diterbitkan di jurnal internasional atau mau mengajukan proposal penelitian ke Dikti harus ada sitasi internasional dan sebagainya. Kondisi hari ini itu justru membuat budaya meneliti kita yang sebetulnya tidak baik gitu ya, masih sangat lemah dan masih sangat butuh penguatan, itu menjadi semakin lemah lagi. Karena ya semua plan, semua program itu jadi berantakan dengan kondisi hari itu. Jadi kira-kira itu challenge-nya, plus sebetulnya ada persoalan dengan komitmen negara. Jadi saya pikir kalau ini, di Jepang itu, saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, di Jepang ataupun Korea ataupun Taiwan itu menarik ya, karena kondisi seperti ini justru peluang untuk riset-risetnya malah semakin banyak, semakin besar. Jadi ini juga tidak lepas dari komitmen negara selama ini. Jadi bencana, situasi krisis dan bencana menurut saya justru membuka fakta atau kondisi sebetulnya prioritas negara itu ada di mana. Kita bisa lihat misalnya di Indonesia, komitmen negara, pemerintah terhadap riset itu masih sangat rendah. Dalam kondisi normal, kemarin di APBN 2020, Kemristek itu hanya dapat 1,3 triliun. Anda bisa bandingkan dengan infrastruktur, di sektor infrastruktur yang mendapat 419 triliun. Ya. Dan angka 1,3 triliun ini juga sudah menurun dibanding APBN sebelumnya. Jadi memang ada di awal memang Jokowi juga scrap out beberapa anggaran-anggaran riset yang dinilai tidak produktif, tidak aplikatif dan sebagainya. Kemudian memang ada tambahan 20 dari 13 menjadi 20 miliar untuk mensupport riset-riset terkait dengan COVID-19, tapi ini untuk penelitian-penelitian yang sifatnya non-social science ya. Komitmen yang lain juga kita masih bisa lihat platform untuk BRIN itu sebetulnya seperti apa. LIPI akan ditempatkan di mana, Batan dan lain-lain itu akan menjadi seperti apa. Sampai hari ini belum jelas bagaimana nasib BRIN yang di awal itu dipromot oleh pemerintahan hari ini. Kemudian ada juga yang menarik baru-baru ini, saya pikir penelitian CIPG itu menarik karena mereka memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil negara ini, pemerintah nyaris tidak berbasis riset. Artinya ada upaya untuk melakukan riset, tapi bagaimana kemudian kebijakan itu dilakukan atau diimplementasi belum tentu merujuk kepada riset yang sebelumnya sudah dilakukan. Ini klaim pemerintah, sudah ada pengembangan riset, tapi masih menanti penguatan peran swasta. Nah, ini bagian yang kedua, mungkin skenario-skenario. Apakah skenarionya sekarang dengan kondisi dan challenge seperti itu kita berhenti meriset, atau kita lanjut dengan yang sudah didesain, atau kita lanjut dengan penyesuaian, atau kita mencoba kreatif dan quote-unquote oportunis ya. Kalau berhenti saya pikir enggak ya, jangan sampai berhenti, karena justru di masa-masa sekarang ini, di salah satu artikel yang direkomendasikan Irsyad, itu jelas sekali bilang bahwa justru kondisi sekarang adalah sebuah peluang yang tadinya belum pernah ada fenomena-fenomena atau hal-hal yang belum bisa kita lakukan, sekarang mendadak ada, dan ini sebetulnya peluang untuk kita memotret masyarakat seperti apa hari-hari ini. Kemudian kalau kita mau lanjut seperti desain awal, itu juga agak memaksakan ya, bisa jadi total failure atau setidaknya kualitasnya akan buruk sekali gitu ya, karena nanti itu akan berkait dengan bagaimana kualitas data itu sendiri dan bagaimana analisisnya bisa menentukan temuan-temuan dari riset tersebut. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah melanjutkan penelitian-penelitian yang ada, tapi dengan beberapa penyesuaian. Di sumber-sumber yang dikasih Irsyad itu sebetulnya ada beberapa tips-tips dan beberapa termasuk juga tema-tema yang
hari-hari ini juga sebetulnya penting untuk dilakukan dan belum dilakukan. Juga ada beberapa secara teknis apa yang mesti kita lakukan, tips-tips itu ada di situ. Jadi ini saya bisa kasih beberapa linknya. Yang terakhir yang justru sekarang sepertinya harus didorong adalah menjadi kreatif dan oportunis. Oportunis dalam arti ini adalah sebuah kesempatan pendek jangkanya, kita belum tahu sampai kapan, mungkin bisa setahun, mungkin bisa seminggu lagi, sih kita nggak tahu. Tapi peluang ini harus dilihat sebagai peluang. Memang saya percaya bahwa setiap krisis selalu ada peluang. Nah, peluang ini yang harus kita coba rangkaikan dengan kreatif, dan ini yang bisa menjadi ide-ide baru dan juga kebaruan ide untuk penelitian-penelitian yang sekarang. Saya ngebut, jadi itu dulu, nanti kita keluar lagi. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Tadi sudah menyampaikan tantangan-tantangan besarnya yang sebetulnya sebelum ada pandemi pun sudah rumit sekali ya masalah-masalahnya di infrastruktur riset kita gitu. Nah, teman-teman nanti bisa coba nindaklanjuti tawaran-tawaran dari Mbak Ayu tadi yang sudah disampaikan. Misalnya jika teman-teman punya rencana riset atau rencana skripsi apa yang mau teman-teman konsultasikan, bisa coba disampaikan di kolom chat ya. Berikutnya kita akan ke Mbak Irma. Mbak Irma seperti disampaikan tadi inisiasi termasuk salah satu co-founder COVID-19. Nanti juga bisa cerita soal itu selain memberikan beberapa insight ya buat kita dari sisi kesehatan publik, karena Mbak Irma adalah ahlinya, apa saja yang harus kita gali atau kita dalami di masa sekarang ini. Silakan Mbak Ir. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pusat Paramadina sudah mengajak saya. Sangat terhormat sekali saya siang ini diajak untuk ngobrol-ngobrol seputar riset atau kajian di masa pandemi. Teman-teman, kenalkan nama saya Irma Hidayana. Saat ini kebetulan saya jadi ko-inisiator Lapor COVID-19, yaitu platform yang baru berdiri juga pada masa pandemi. Sebenarnya ini upaya kami untuk merespon bagaimana memberikan wadah yang aksesibel, mudah diakses oleh warga untuk memberikan informasi, data, dan apa saja seputar dengan COVID-19. Nah, kenapa kami bikin ini? Sebenarnya linknya atau kaitannya itu juga erat dengan kaitan dengan kajian atau riset. Kita nggak hanya pengen menerima data dari warga, tetapi hasil data dari warga itu mau diapakan, itu yang penting. Dan sejak berdirinya Lapor COVID, kami sudah bercita-cita untuk memiliki 2 goal besar. Yang pertama adalah melakukan advokasi untuk sebagai landasan penanganan kebijakan COVID yang akan kami sampaikan kepada pemerintah. Itu maksudnya hasil dari ini ya, chatbot Lapor COVID ini, apa yang disampaikan warga itu akan menjadi masukan bagi pemerintah. Dan yang kedua, kami memang berkolaborasi dengan beberapa lembaga seperti LIPI, kemudian Eijkman Oxford Clinical Unit, Research Unit, dan juga beberapa teman epidemiolog yang saat ini sedang kuliah S3 juga untuk berkolaborasi membuat kajian berdasarkan data yang ada. Nah, selain itu saat ini saya sebenarnya juga sebagai peneliti di mantan kampus saya di Columbia University. Kebetulan saya ada project riset yang harusnya sudah selesai awal tahun di Januari. Ini risetnya karena saya fokusnya di public health, dan kebetulan project yang baru kami dapatkan tahun lalu itu fokusnya ke tobacco use atau soal kajian penggunaan atau konsumsi rokok yang ada di Indonesia. Nah, kami sebenarnya ingin memetakan environmental strategies on tobacco use. Jadi bagaimana sih selama ini upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta elemen masyarakat lainnya untuk melihat penggunaan rokok ini seperti apa. Nah, tapi sayangnya ini menjawab pertanyaan Mas Irsyad, sayangnya harus terhenti. Penelitian ini sudah selesai pada tahap 1 dan tahap kedua sebenarnya kami harus turun ke lapangan dengan menggunakan berkeliling karena kami ingin menggunakan intervensi dengan geospasial, pendekatan geospasial gitu ya. Kita ada tim yang sudah mengcoding apa saja yang akan dimasukkan ke geospasial tersebut, kode-kodenya, dan kemudian harus ada tim yang jalan ke lapangan, kemudian mengecek di jalan-jalan itu bagaimana sih situasi iklan dan reklame rokok dan lain sebagainya. Tapi ini masih terpending karena situasi COVID-19, sehingga komunikasi saya dengan tim atau ketua peneliti saya juga agak terhambat karena mungkin masing-masing juga sibuk dengan urusan ini. Jadi masih untuk sementara terbengkalai. Mungkin lanjut saja Mbak Aya. Nah, dan kemudian saya ingin memanfaatkan situasi yang idle ini untuk merespon karena memang sebelumnya juga sudah aktif di mana ya. Saya sebenarnya nggak ya aktif saja di mana aja. Mungkin seperti teman-teman mahasiswa juga banyak aktif di mana saja ya. Apakah itu di kegiatan kemahasiswaan ataukah di lingkungan, di RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya. Saya kira itu penting untuk menjadi aktif untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan di lingkungan terkecil kita. Nah, karena isu pandemi ini merupakan isu public health, maka
kemudian saya ikut sedikit demi sedikit bersuara dan hingga akhirnya menghimpun bersama-sama dengan teman, ayo kita mendirikan Lapor COVID. Nah, yang perlu diketahui, situasi pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan masyarakat semata, tetapi beyond itu. Ini persoalan hak asasi manusia, ekonomi, politik, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini adalah setelah kami menjalankan Lapor COVID ini, kami mendapatkan banyak sekali next aja. Nah, ini kenapa ada payung hukum dan lain sebagainya, itu artinya apa? Ini merupakan wabah ini menjadi satu, awalnya mungkin memang bencana buat kita. Tetapi ini saya pengen mengajak teman-teman mahasiswa untuk melihat si pandemi ini menjadi satu jendela opportunity atau satu kesempatan, pintu kesempatan buat teman-teman itu berkarya mau ngapain aja. Mungkin agak naik lagi sedikit. Saya cuma pengen mengenalkan beberapa model penelitian. Sebenarnya ini topiknya penelitian sosial ya, tapi saya mau belokin sedikit, ini membelokkan sedikit agendanya karena menurut saya public health atau kesehatan masyarakat itu adalah masalah sosial. Sangat salah ketika kita melihat urusan kesehatan sebagai urusan kesehatan saja, seperti yang kita alami sekarang ini. Ini merupakan masalah sosial. Ini merupakan masalah politik. Oleh karenanya, banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk meneliti hal sekecil apapun dalam kerangka apa yang terjadi sekarang. Kalau misalnya teman-teman menggunakan kerangka socio-ecological framework, ini dalam sebuah penelitian kesehatan masyarakat, sangat umum digunakan dan saya pikir penelitian sosial lainnya juga bisa digunakan. Ini kalau saya sengaja mengekat ini seharusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kulit bawang begitu ya. Tapi saya coba compact ke 4. Ini ada level individu, interpersonal, organisasional, cultural atau sektor of influence. Ini dari 4 sektor ini sudah banyak sekali materi atau subjek yang bisa teman-teman jadikan untuk materi penelitian. Misalnya bagaimana kita menjalankan PSBB ini, apakah kita di rumah aja atau tidak, atau masih pergi kemana saja, itu bisa menjadi satu kajian sendiri. Lantas bagaimana metodenya Mbak, dan lain sebagainya. Metode penelitian itu banyak sekali, nanti mungkin Mbak Ayu lebih banyak bisa menjelaskan itu lebih banyak. Tetapi ada yang namanya case study. Anda bisa membuat case study berdasarkan pengalaman Anda sendiri atau juga pengalaman sekelompok orang dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan PSBB, misalnya tinggal di rumah dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hubungan sesama manusia ya, hubungan antar manusia. Bagaimana sebuah RT di desa X gitu berperilaku untuk merespon PSBB ini. Itu juga bisa dijadikan satu topik penelitian. Menggunakan metodenya apa misalnya? Karena kita semua terbatas, mari. Makanya ini keterbatasan ini menjadikan normal yang baru ya. New normal, yang tadinya kita harus turun ke lapangan, ketemu orang, janjian, memerlukan waktu yang lama untuk mewawancarai. Kita sekarang memiliki banyak tools, harus diputer nggak usah muter otak banyak-banyak sih sebenarnya. Banyak sekali tools secara free yang tersedia di dunia maya yang selama ini kita gunakan, yang bisa digunakan untuk mengambil data-data itu, mencari informasi, menggali data dari orang-orang yang ingin kita gali datanya sesuai dengan topik riset kita. Nah, selanjutnya masih banyak lagi ya, bagaimana situasi fasilitas kesehatan, bagaimana situasi pengetesan molekular berbasis molekul ya, spesimen PCR, bagaimana fenomena rapid test, bagaimana komunikasi pemerintah, bagaimana komunikasi presiden, bagaimana kenapa kok shifting communication dari physical and social distancing menjadi berdamai dengan virus, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kemudian topik yang menurut saya sangat bisa diambil dengan menggunakan framework atau teori-teori yang harus wajib hukumnya dijadikan sebagai landasan research question atau penelitian riset yang ingin Anda lakukan. Oke, nah sekarang ini menurut saya sangat penting sekali. Ini bagan ini silahkan dilihat aja dan dimengerti sendiri. Nanti kalau nggak ada pertanyaan silahkan bertanya. Tapi saya hanya ingin menjelaskan sebelah kanan. Lantas di situasi seperti sekarang ini, bagaimana menyajikan sebuah kajian atau riset yang bermakna? Nah, saya punya pendapat pribadi bahwa saat ini itu saatnya untuk melakukan riset-riset yang relevan atau kontekstual dengan apa yang sudah kita alami. Seluruh dunia mengalami hal ini. Dan pilihlah topik-topik yang terkait dengan apa yang selama ini terjadi. Karena itu pun juga sebenarnya mempermudah. Ini kalau ini kasusnya, ini bukan kasus soal melakukan riset di setting
formal akademik, tetapi apabila teman-teman, saya yakin teman-teman yang bergabung ini, teman-teman adalah pecinta studi, pecinta membaca, pecinta riset. Jadi teman-teman bisa berkreasi melakukan riset mandiri yang nggak perlu biaya banyak, kecil, kajian cepat atau cepat sekali atau menengah gitu bisa aja dilakukan. Tema-temanya silahkan mengambil dari apa yang tadi sudah saya jelaskan. Kontribusi riset itu penting banget, yang memberikan kontribusi pada penanganan, penekanan penyebaran pandemi dan dampaknya. Kenapa? Menurut saya ini situasi normal yang baru ini sebaiknya jangan terjadi semakin lama ya, karena kan banyak sekali sektor-sektor yang harus dikorbankan. Dampaknya lebih buruk bagi kehidupan kita ketimbang situasi yang normal, di mana aktivitas normal bisa dijalankan. Konferensi-konferensi atau seminar-seminar akademis bisa dijalankan. Masa-masa sekarang ini bisa dijalankan, tetapi harus melalui dengan medium teknologi. Jadi kalau menurut saya, dan sekarang ini banyak sekali researcher atau studi, peneliti yang dibutuhkan untuk memberikan kajian yang memberikan kontribusi kepada penanganan untuk menekan angka penyebaran supaya tidak tersebar lebih luas lagi. Konteksnya apalagi di Indonesia. Nah, jadi banyak sekali riset-riset yang berbasis otomatis ya kesehatan masyarakat, kemudian bisa juga psikologi massa, misalnya melihat, waduh bagaimana ini situasi orang di rumah aja sudah hampir 2 bulan, apakah ada ekses psikologi setiap masing-masing individu dan lain sebagainya. Juga bagaimana dengan misinformasi, disinformasi, bagaimana dengan situasi narasi yang dikembangkan buzzer dan lain sebagainya. Juga bagaimana dengan relasi politik dalam penanganan bencana pandemi ini. Dan yang paling menarik yang saya pikir masih sangat jarang di antara banyak topik riset ini adalah sejarah. Bagaimana teman-teman bisa menuliskan apa yang terjadi pada saat pandemi ini dari perspektif sejarah. Karena sebenarnya riwayat pandemi di Indonesia dan juga di seluruh dunia ini tidak terlepas dari sejarah pandemi yang sudah ada sejak zaman sebelum Black Death, kemudian flu Spanyol, Black Death dan lain sebagainya sampai corona. Oke, ini WA bot di sini berhenti di sini. Kami lapor COVID ini baru berdiri launching tanggal 6 April. Itu pun kita berbasis sukarelawan dan kami sadar karena kami berangkatnya ingin mengumpulkan data, mengintegrasikan data karena kami ingin berkontribusi untuk menghentikan penyebaran pandemi ini. Kami juga sadar bahwa kami harus berkolaborasi karena kalau sendirian nggak bakal bisa. Pemerintah sendirian menangani wabah ini juga nggak bisa. Makanya kami ingin mengacungkan tangan dan langsung yuk kita melakukan apa di lapangan. Dengan lapor COVID, dari hasil sejak awal April, 6 April ya, hingga sekarang, bersama dengan kolaborator-kolaborator kami sudah bisa menghasilkan beberapa hal ini. Ini merupakan hasil kajian yang menurut saya ada sesuatu yang sangat bermakna dan bermanfaat, meskipun dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi banyak sekali instrumen yang perlu kita dedikasikan di sini. Misalnya, kami mencoba untuk mengorek data, mengambil data dari Kementerian Kesehatan untuk ngecek berapa banyak atau kapasitas pemeriksaan PCR yang selama ini bisa atau mampu dilakukan oleh pemerintah. Dan kemudian hasilnya kami bisa mengolah. Dan dari grafik ini kita jadi tahu berapa banyak jumlah tes PCR yang dilakukan, bagaimana kemudian sebarannya di beberapa provinsi atau beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Dari grafik ini kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi tantangan bersama yang harus segera diatasi, dan terutama memberikan gambaran dengan situasi seperti ini, apakah memang kebijakan melonggarkan PSBB seperti sekarang kita lihat tadi teman-teman, saya yakin udah banyak melihat bagaimana penuhnya Bandara Soekarno-Hatta atau bandara-bandara di wilayah teman-teman juga jadi penuh. Nah ini kemudian bagaimana dengan data-data seperti ini? Dilihat apa enggak? Diperhitungkan apa enggak? Itu juga merupakan satu pertanyaan riset tersendiri. Apakah pemerintah mempedulikan data dari warga? Apakah pemerintah mempedulikan kajian sosial yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, ini cukup menarik. Ini juga ada angka kematian terkait COVID-19 misalnya. Ini kami mengumpulkan data, semua data kita kumpulin, angka-angka jumlah ODP dan ODP yang meninggal, itu kita kumpulkan, kita bandingkan dengan angka-angka orang yang sudah positif COVID meninggal. Ternyata hasilnya luar biasa kontras. Orang yang meninggal sebelum ditentukan resmi memiliki penyakit COVID-19 jauh lebih besar jumlahnya ketimbang mereka yang sudah mendapatkan penyakit COVID-19. Jadi saya kira ini cukup menarik. Tinggal kita bermain-main aja.
Saya tahu pasti memulainya dari mana itu adalah pertanyaan yang sangat umum ketika kita mau melakukan kajian cepat, kajian super cepat dan lain sebagainya. Itu jangan takut, metodologi dan lain sebagainya harus ada orang yang bisa diajak ngobrol dan konsultasi kalau teman-teman khawatir mengenai metodologi dan lain sebagainya. Saya kira itu dulu dari saya, Mas Irsyad. Yuk, terima kasih Mbak Irma. Luar biasa, dari ada setidaknya 2 poin penting yang bisa diambil dari Mbak Irma tadi. Pertama, dari ahlinya sendiri, dari pakar kesehatan publik sendiri bilang tetap penting gitu, riset-riset sosial itu ini bukan hanya urusannya saintis sama petugas medis, tapi ilmuwan-ilmuwan sosial juga dituntut untuk berperan gitu, menjawab banyak tantangan tadi yang sudah disebutkan. Dan yang kedua, tidak hanya mungkin dan tidak hanya bisa, tapi Mbak Irma juga sudah menunjukkan sendiri praktiknya gitu ya, beberapa riset yang bisa dilakukan di masa sekarang gitu. Nanti teman-teman bisa coba gitu mengembangkannya lebih lanjut seperti apa gitu. Ada banyak hal yang menarik untuk didalami lagi soal lapor COVID dan lain-lain, tapi sekarang kita beralih dulu ke Mas Husni yang sudah banyak berpengalaman di lembaga think tank, tapi tantangannya juga saya kira sama ya, nggak jauh berbeda dengan tadi yang sudah disampaikan Mbak Ayu, Mbak Irma gitu, dari mulai infrastruktur riset sampai ke komunikasi riset. Silahkan Mas Husni. Oke, terima kasih Irsyad atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Irma, terima kasih Mbak Ayu. Saya Husni Mubarok, saya peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina. Beruntung saya sebagai pembicara ketiga, pemantik diskusi ketiga, karena banyak hal sudah disampaikan oleh Mbak Irma dan Mbak Ayu. Saya sebetulnya ada slide, tetapi kalau kesulitan nggak apa-apa, tidak perlu disampaikan, tidak perlu ditampilkan. Pertama mungkin saya mau update dulu apa yang terjadi di Pusat Paramadina. Kami kebetulan sudah selesai melaksanakan riset sebelum COVID. Jadi ada satu riset yang udah selesai, udah terbit di website, tetapi langkah berikutnya adalah komunikasi riset ke pengambil kebijakan. Itu yang sekarang agak terhenti itu. Nanti saya akan ceritakan di bagian ketiga. Yang kedua, sedang muncul ada tawaran untuk melakukan riset tentang intoleransi dan public service di beberapa daerah. Nah, ini kami sekarang sedang mendesain riset. Nah, kami berpikir dari yang terburuk gitu. Jadi dari desain tersebut kami memikirkan seperti yang tadi Mbak Ayu udah sampaikan, ya kita melakukan adjustment dari segi metodologi. Nah, jadi poin pertama yang mau saya sampaikan, penelitian tidak boleh berhenti. Situasi begini tidak boleh berhenti. Nah, oke, terima kasih sudah ditampilkan. Untuk itu update dari pusat, dan pusat sebagai lembaga riset kebijakan kita tidak akan berhenti. Nah, untuk diskusi kita kali ini saya akan menyampaikan 3 hal ini yang ketiga-tiganya tadi oleh Mbak Irma maupun Mbak Ayu itu sudah disampaikan. Jadi saya akan coba menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan berbeda. Next, ini di sebelah kiri ini adalah topik-topik riset. Tadi saya mungkin tidak perlu mengulang. Mbak Irma tadi sudah menunjukkan betapa banyaknya topik yang bisa digali di semasa COVID kayak begini. Kenapa? Karena gap pengetahuan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi itu berseliweran nih. Sehingga ini adalah opportunity, ini adalah kesempatan. Riset question itu bertebaran ada di mana-mana. Ada di hadapan kita. Seperti Mbak Irma bilang, menjelaskan soal social distancing. Mungkin fenomena Zoom meeting yang begitu marak sekarang itu menjadi salah satu isu antara misalnya media sosial, pertemuan online, dan demokrasi. Itu bisa menjadi salah satu topik riset. Tapi persoalannya adalah, tantangannya adalah riset question itu kan harus fokus. Nah, situasi pandemi ini dan saat ini kita memang hidup di era di mana banjir pengetahuan, banjir informasi di berbagai segi, sehingga membuat kita itu sulit sekali untuk fokus. Kenapa? Karena ketika kita mencoba fokus, muncul lagi informasi yang baru, oh ini menarik lagi, pindah lagi, menarik lagi, pindah lagi. Jadi mood-moodan gitu. Kalau moodnya itu berubah-ubah, maka maka kita nggak akan jadi-jadi. Karena semua topik kan tadi Mbak Ira udah nyebut penting semua gitu. Nah, pada akhirnya kita harus menentukan mana yang akan menjadi fokus. Di samping itu, literatur yang ada juga melimpah, dan belakangan ini muncul literatur yang mungkin sebagiannya belum sempat peer review, sudah terbit. Jurnal-jurnal berusaha ingin menerbitkannya, dan seterusnya. Sehingga itu tantangannya adalah, pertanyaan atau gap-nya itu banyak sekali, tapi pertanyaannya kita mau merumuskan yang mana, dan bisa nggak konsisten di fokus tersebut, sehingga tidak terdistrak oleh topik-topik yang mungkin akan dianggap penting juga. Dan memang penting, tapi bagi topik kita sendiri bisa jadi itu jadi kurang penting. Nah, dan hal yang kedua, yang pertama tadi soal topik, yang kedua soal strategi dan metodologi. Tadi Mbak Irma udah menyebut kalau metodologi nanti bisa dikonsultasikan dan seterusnya. Dan metodologi juga banyak ya, ada kualitatif, kuantitatif, ada eksperimen. Strateginya itu bisa peer comparison, perbandingan yang kemudian ada lagi konten analisis, kemudian kita bisa menyebut lagi path dependent. Dan ini beberapa strategi saja yang sebenarnya masih banyak lagi. Tapi tantangannya lagi-lagi di tengah-tengah COVID kayak begini, ketika sudah berhenti, mungkin ini lebih melanjutkan tadi yang Mbak Ayu bilang,
oke, bisa jadi ada beberapa penelitian yang sudah didesain kemudian berhenti. Nah, adjustment-nya tuh kayak apa? Nah, sejumlah orang melakukan adjustment-nya itu men-switch dari yang tadinya offline menjadi online. Nah, ini tantangannya karena secara metodologi itu juga harus ada adjustment. Yang menarik adalah misalnya survei LSI, SMRC ya, SMRC yang survei terakhir yang perlihatkan tentang apakah orang mau, bagi salah satu pertanyaannya ya soal orang mudik di tengah-tengah pandemi kayak gini. Nah, itu surveinya itu menggunakan metode online. Mereka via telepon. Tapi mereka coba melakukan adjustment, pembobotan supaya proporsinya itu tetap terpenuhi. Karena orang yang punya telepon di Indonesia itu tidak selalu tersebar sebagaimana kalau menggunakan random sampling via tatap muka. Jadi ini adjustment kayak gitu otomatis harus dilakukan, tetapi itu menjadi tantangan jika kita tidak aware bahwa dengan online itu bisa jadi tidak representatif. Ini contoh yang kuantitatif. Kemudian yang kedua tantangannya adalah kontrol terhadap kualitas data. Ini juga bisa menjadi tantangan karena kita tidak bertatap muka lewat telepon, mungkin respondennya adalah si A, tetapi siapa tahu yang menjawab adalah pamannya atau ponakannya atau siapa, karena via telepon kan kita nggak tahu apakah dia itu betul-betul orangnya atau enggak. Kemudian juga untuk penelitian yang kualitatif, minus observasi otomatis, karena kita sedang social distancing, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Ini tantangan yang kira-kira akan dihadapi oleh. Nah, yang ketiga soal komunikasi riset. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini tantangannya diantaranya bagi pusat sendiri, tantangannya sedang ada di sini. Komunikasi riset itu kan kami melakukan riset, itu tidak berhenti menjadi laporan riset, tetapi berharap rekomendasi dari berdasarkan temuan tersebut bisa mengubah kebijakan di pemerintah. Jadi risetnya memang sejak awal sudah didesain sebagai berorientasi kebijakan. Nah, pertanyaannya adalah di tengah-tengah COVID kayak begini, apakah masih mungkin? Kami tuh bikin penelitian tentang penguatan FKUB dan upaya untuk merevisi PBM, aturan tentang pendirian rumah ibadah. Pertanyaannya adalah apakah kementerian yang terkait yang akan kami advokasi itu masih tertarik nggak mendiskusikan soal rumah ibadah? Nah, kami tentu saja dalam diskusi kami harus di sini, istilahnya Mbak Ayu tadi, opportunistik mungkin ya, istilahnya quote unquote, kita menyesuaikan diri dengan situasi ketika semua orang melihat bahwa COVID ini penting, dan ternyata salah satu aktor yang tidak harus dilibatkan adalah tokoh-tokoh agama. Kenapa? Karena penyebaran virus ini kan itu lewat kerumunan. Nah, kerumunan yang paling sering terjadi adalah ya ibadah, ya di masjid, ya di gereja, dan seterusnya. Nah, situasi ini kami manfaatkan, kita manfaatkan dalam pengertian kita diskusi tentang bagaimana melibatkan tokoh-tokoh agama, bagaimana menghubungkan antara kementerian dengan FKUB untuk bisa berbicara satu sama lain dalam rangka penanganan ini. Di sini kita menangkap pesan bahwa ternyata relasi tersebut menguak sesuatu yang selama ini kita temukan di lapangan, bahwa FKUB selama ini tuh tidak menjadi faktor atau variabel yang penting dari pemerintah. Padahal peranannya sangat penting. Jadi pemerintah itu sekarang mulai kita coba dorong terus kita dorong supaya mereka meletakkan FKUB menjadi lembaga yang kredibel. Karena faktanya untuk mengatasi situasi seperti ini itu membutuhkan FKUB. Nah, jadi kreativitas itu tidak hanya di soal metodologi riset maupun analisisnya nanti, atau lebih jauh lagi ke desainnya tadi ya, soal memikirkan dari mana pendana dan seterusnya, tapi juga komunikasinya. Nah, komunikasi untuk kebijakan tadi saya sudah ceritakan. Nah, yang kedua adalah soal komunikasi publik. Ini kan ada dua kemungkinan ya, satu terbit di jurnal akademik, yang Mbak Ayu tadi udah menyebut soal tantangannya. Untuk peer review di Indonesia itu belum menjadi habit, belum menjadi kultur. Nah, seenggaknya bisa memancing diskusi publik yang berdasarkan riset. Ini yang menjadi tantangan. Cuma yang menjadi tanggung jawab peneliti lah. Tantangannya adalah, masalahnya sekarang ini di tengah-tengah teknologi informasi yang sebelum COVID pun sudah demikian, clickbait media online ini loh, yang membuat para peneliti pada akhirnya kalah oleh riuh rendahnya obrolan yang to some point ada hoax dan seterusnya. Jadi saya mau mengatakan di bagian akhir ini, bahkan pada level komunikasi riset pun, kreativitas dari kita sesudah risetnya sudah jadi nih, kita mau komunikasikan ke publik, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, ini ada resep menarik ini dari Communication for Change, dari C4C, resep fokus untuk menulis di masa-masa pandemi itu. Ini resepnya ini saya kira menarik ini. 3%-nya itu otak, artinya kita harus bekerja, otaknya harus banyak bekerja, itu hanya 3%. Usaha paling besar yang harus kita lakukan adalah 97%-nya tidak terdistrak oleh internet. Ini saya kira semacam refleksi yang sangat penting bagi siapa saja ini, para peneliti ini, karena ketika mulai menulis dan ketika media sosial itu begitu banjir, kemampuan untuk menahan diri membuka dan bisa fokus itu menjadi tantangan yang juga tidak kalah besar, meskipun mungkin itu bukan bagian paling inti dari penelitian, tapi dia kecil tapi sangat mengganggu jika misalnya kita serba terus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pengantar diskusi ini.
Terima kasih. Kita lanjut untuk diskusinya. Baik, terima kasih Mas Husni. Tadi sudah disampaikan beberapa hal melanjutkan presentasinya Mbak Ayu dan Mbak Irma ya, terutama bagaimana kita bisa masuk lebih dalam lagi ke yang detail gitu ya. Oke, ketika kita setuju bahwa riset sosial penting dan beberapa tema atau tantangan atau masalah itu penting untuk dikaji, kita mulai memikirkan aktivitas riset apa yang bisa dilakukan sekarang dan bagaimana penyesuaian-penyesuaian tadi yang sebenarnya ditekankan oleh ketiga narasumber itu bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas atau tanpa mengurangi misalnya kepatuhan pada kualitas atau pada etik dan sebagainya gitu. Itu juga tantangan yang lainnya. Saya akan persilahkan dulu ke Mbak Email untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di obrolan, karena beberapa hal sudah masuk di situ ya. Baik, silakan terima kasih Mbak Kak Irsyad. Baik, terima kasih Kak Irsyad. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dari teman-teman kawan muda di sini yang mengikuti diskusi, tapi kami berhasil memilih beberapa pertanyaan untuk sesi pertanyaan pertama ini. Dari Mas Ikram ya, sama dari Mas Ikram, saya bukan bacakan pertanyaannya. Apakah hasil penelitian dengan jangka pendek sekali bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya? Karena selama ini penelitian dengan respon yang cepat dianggap tidak valid, bahkan hasilnya dianggap hoax. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, dari Mbak Clara, apa yang bisa dilakukan oleh peneliti etnografi yang subjek penelitiannya tidak familiar dengan metode digital? Apakah karena pandemi metode etnografi terpaksa ditunda? Kemudian yang ketiga ini dari Kak Silswo Mulyartono. Tanggapan untuk Mbak Irma dan Mbak Ayu, ada metode riset yang disebut netnografi. Metode ini merupakan penerapan pendekatan etnografi untuk melihat perilaku netizen. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam melihat perkembangan produknya di dunia internet. Sekarang eranya dunia digital atau internet. Banyak data yang sangat berjibun, nggak usah khawatir, nggak bias neliti ketika ada COVID-19 atau bencana alam lainnya. Ada juga data-data mentah yang bias diolah jadi penelitian yang renyah. Ini data Susenas, data BPS, dan data Indonesian Family Life Survey. Bagaimana tanggapannya? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita persilahkan ke para narasumber aja untuk respon cepat dan silakan dipilih saja ya sesuai dengan mana yang paling relevan gitu ya. Tadi misalnya soal etnografi, itu mungkin bisa Mbak Ayu cerita lebih banyak soal itu. Untuk soal netnografi juga, tadi kan Mas Husni bilang supaya tidak terdistraksi oleh internet, itu gimana bisa melakukan netnografi di masa di tengah banyaknya godaan internet gitu ya. Silakan saya persilakan ke Mbak Ayu dulu mungkin ya. Silakan Mbak. Ya. Untuk Mbak Ayu yang dari Mas Ikram kalau nggak salah tuh. Saya pikir ini ya, kalau sangat distinktif yang untuk Orba itu mungkin juga saya nggak tahu kalau sekarang ya, tapi kalau zaman Orba itu satu ini yang sangat kental itu menurut saya adalah pendekatan pembangunanisme itu ya, modernisasi teori-teori yang muncul di tahun 80-an akhir 70-an 80-an akhir itu sangat betul-betul sangat kental ya diadopsi oleh pemerintah Orba, sampai-sampai misalnya teknokratnya sendiri pun menurut saya Barclay dan lain-lain itu sangat didengar oleh Soeharto waktu itu ya. Tapi dengan yang sekarang saya kok nggak lihat seperti itu ya. Artinya setidaknya sejelek-jeleknya Soeharto dia masih melihat pada suara-suara akademik, peneliti-peneliti. Terlepas dari para peneliti ini adalah punya kedekatan khusus, tapi setidaknya popularisme, modernisasi, pembangunanisme dan lain-lain dan kemudian diejawantahkan dalam kajian-kajian atau tulisan-tulisan riset-riset secara ekonomistis itu betul-betul didengar dan awal-awal itu betul-betul dicoba diimplementasi oleh Orde Baru ya, Soeharto. Kalau yang sekarang saya justru nggak ngelihat seperti itu. Kita yang gampang aja, misalnya soal COVID ini kita semua tahu kan bagaimana misalnya negara disebut menjadi anti-science. Bukan hanya dia tidak merefer kepada kajian-kajian yang sudah ada, yang sudah dilakukan, tapi juga dia kampus-kampus misalnya itu udah sangat gejala yang sangat anti sains dalam hal ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendesak pemerintah untuk bisa menerima hasil riset sebagai dasar pembuatan kebijakan. Itu pertanyaan semua orang mungkin ya. Bukan hanya hasil riset, artinya gini. Saya sih khawatirnya gini, karena narator pengetahuan yang terbesar adalah negara gitu ya.
seberapa dia bisa membuat kebijakan itu menjadi sebuah pengetahuan bersama gitu ya. Misalnya saja yang soal sekarang kontroversi soal data berapa banyak kasus-kasus ini, tapi kemudian negara mempunyai versinya sendiri, tapi karena negara mempunyai otoritasnya sendiri, maka saya khawatir pengetahuan yang dibuat oleh kebijakan-kebijakan negara tanpa melewati proses atau tanpa mempertimbangkan penelitian-penelitian yang ilmiah, maka itu juga akan menjadi pengetahuan yang diterima oleh publik. Buat saya counter narasinya adalah publik itu sendiri yang harus mulai membiasakan diri menjadi literate, dan juga saya sih berharap banyak dari mahasiswa ya, karena bagaimanapun juga mahasiswa yang paling punya kepentingan untuk mengolah pengetahuan-pengetahuan ini, narasi-narasi ini dalam kerja-kerja mereka ke depan gitu ya. Jadi menurut saya counternya itu ya harus dari kitanya sendiri mulai cukup ketat untuk bicara soal data, paling tidak berargumentasi berbasis pada data. Itu sih. Kalau tekanan yang lain, saya nggak bisa bayangkan tekanan yang lain seperti apa. Yang lain mungkin ada ide kali, Mas Irsyad mungkin yang pusat udah berapa kali melakukan. Saya sendiri juga udah bukan sekali dua kali mencoba melakukan, dan di dalam setiap penelitian-penelitian yang aplikatif. Saya coba policy oriented ataupun yang aplikatif, lalu ada section rekomendasi gitu ya, dan ada beberapa kali audiensi, ada beberapa kali masukan dan sebagainya. Tapi untuk mengukur seberapa kemudian pemerintah bisa mengambil itu yang sulit. Saya terus terang nggak punya jawaban yang precise untuk itu, tapi saya yakin kita semua udah ada dalam tahapan untuk mencoba itu. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Biasanya sih nanti mungkin Mas Husni bisa cerita lebih banyak ya bagaimana advokasi kebijakan itu digedor dari berbagai arah, tidak hanya melalui policy paper tapi juga misalnya opini publik dan lain-lain gitu ya. Lanjut ke Mbak Irma ya, mungkin bisa respon tadi soal penelitian internet dan satu lagi soal ini Mbak, penelitian yang jangka pendek sekali. Pendek ya, ya kan Mbak Irma punya pengalaman banyak soal riset soal susu, soal rokok gitu. Silakan. Siap, saya ingin merespon dulu tentang penelitian jangka pendek sekali, apakah dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana validasinya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya saya sepakat banget tadi, memang yang disampaikan oleh Mbak Ayu, budaya riset kita itu saat ini, sampai hingga saat ini, itu masih belum bagus gitu. Kemudian sudah ada pembatasan ketika ada pembatasan ketika misalnya hendak mengajukan proposal riset untuk mau mengkaji sesuatu yang lebih besar, tetapi disyaratkan macam-macam, harus sudah pernah mempublikasikan di peer review journal dan lain sebagainya. Itu memang hambatan. Tapi mungkin kalau kita mau melakukan sesuatu dan menjalankannya itu berangkat dari perspektif hambatan terus, nggak akan jalan-jalan. Kalau saya prinsipnya gitu. Jadi yang utama-utama saja yang harus kita lakukan. Nah, ada satu praktek bagus yang selama ini sudah dilakukan oleh LIPI dan kebetulan kami sedang bekerja sama. Kita sudah mengetahui ada metode namanya rapid assessment. Rapid assessment itu apa? Assessment cepat, itu kajian cepat. Secepat apakah ini? Menurut saya itu dalam situasi emergency seperti sekarang ini itu bisa sangat cepat sekali. Yang sudah konkret terjadi, kajian cepat yang sudah dilakukan beberapa kali ya, adalah kajian cepat yang dilakukan untuk melihat bagaimana preferensi masyarakat untuk melihat data tentang mereka yang terkena COVID-19. Bagaimana preferensi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengkomunikasikan data dan informasi tentang COVID-19. Ini dilakukan dengan menyebarkan Google Form begitu, disebarkan ke berbagai kontak dan berbagai WhatsApp group, dan hanya diberikan batas waktu kurang lebih 1 minggu, dan respondennya itu ribuan, bahkan hingga 3.000 atau 5.000 gitu, saya lupa. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, apakah kajian super cepat itu, very rapid assessment itu bisa dipertanggungjawabkan? Tergantung, tunggu dulu. Bagaimana ketika kita merancang sebuah studi, meskipun kita lakukan dengan metode yang cepat atau lama, itu kita harus melalui beberapa hal dulu. Kita harus tahu landasan teori atau framework yang mau kita gunakan itu apa. Nggak hanya sekedar bertanya, tetapi yang namanya kajian atau riset, namanya juga riset, pasti memiliki kaedah-kaedah yang harus diperhatikan. Nah, saya pikir nggak perlu menggunakan kaidah-kaidah yang jelimet begitu ya. Kalau teman-teman mau mengikuti clinical research itu, waduh repotnya minta ampun, itu untuk membuat landasan teori dan untuk kemudian mendefense di komite etik itu memerlukan waktu yang cukup lama dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak mengambil langkah itu karena mengingat situasi pandemi yang saat ini sedang terjadi, kita juga harus menyesuaikan dan banyak sekali kompromi-kompromi yang
yang kelonggaran-kelonggaran yang bisa kita jalankan untuk menjalankan penelitian itu. Tapi kelonggaran-kelonggaran itu bukan berarti kita menegasi atau meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan validitas, verifikasi, dan kesahihan metodologi serta pengumpulan data yang dilakukan. Jadi landasan teori research question atau pertanyaan riset dan metodenya pun juga harus sudah benar, consent formnya dan lain sebagainya harus sudah benar ketika kita menyebarkan melalui Google Form, di WhatsApp grup dan lain sebagainya, bahkan itu sudah dimasukkan ke dalam metode dan dimasukkan ke dalam section keterbatasan atau limitation dengan menggunakan sampel convenient sample. Jadi sampelnya yang semudah-mudahnya, seenak-enaknya, karena itu dimungkinkan dalam sebuah metode penelitian. Dimungkinkan kita untuk mengambil sampel yang senyamannya, seterjangkaunya kita, semudahnya, karena situasinya mendesak, tentu saja dengan justifikasi yang masuk akal, itu bisa dijalankan. Makanya kenapa bisa disebarkan di WA group dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan, ini menentukan bagaimana validitas dan juga bagaimana riset tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hoax gitu. Nah, dan tentu saja apabila teman-teman berkolaborasi dengan misalnya kampus, dengan dosen atau dengan lembaga riset mungkin akan lebih sahih karena mereka memiliki mekanisme dewan etik riset dan lain sebagainya yang kita bisa mintakan persetujuan proposal pendek untuk kajian riset cepat kita, tetapi itu pun tidak menghalangi saya kira jika teman-teman memang animonya untuk menjalankan riset tanpa harus melalui mekanisme yang sifatnya akademik, teman-teman tetap bisa menjalankan riset mandiri dengan menggunakan framework yang ada, metodenya jelas, pengambilan sampelnya itu tertuang secara jelas sehingga orang yang mau membaca hasil risetnya itu tahu, oh riset ini di tujuannya seperti apa, metodenya seperti apa, dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa menjadi solusi. Nah, yang kami lakukan, yang baru saja kami publish hari Senin kemarin, itu juga sama. Jadi, hasil pengumpulan data, kita mengumpulkan data kabupaten dan kota madya. Nah, tapi kita harus memiliki research question dulu. Kita mau ngapain sih? Maksud dan tujuan kita mau ngapain dengan menjalankan riset ini? Kita jelaskan bahwa kita melihat masalahnya adalah terjadi kemungkinan underreporting kasus COVID-19. Underreporting itu adalah kasus-kasus yang tidak mampu dideteksi oleh pemerintah sehingga kasus tersebut tidak disampaikan di dalam laporan resmi angka kasus COVID-19 Indonesia. Nah, dasarnya apa? Tentu kita sudah punya dasar ya, kenapa kita mengambil topik itu. Karena kita memiliki informasi, karena ketidaksinkronan informasi yang ada di kabupaten dan kota dan lain sebagainya. Makanya kita ambil, sekarang kita coba untuk menggali data kematian di luar angka yang positif COVID. Cara mengambil datanya bagaimana? Kita mengambil data dengan menggunakan relawan, kita mengambil data dari kabupaten dan provinsi, data resmi aja dulu, belum data yang tidak resmi. Jadi data resmi kita artinya menggunakan data sekunder dari kabupaten kota yang berasal dari rumah sakit, kita catat secara manual. Berapa jumlah ODP meninggal di Kabupaten Banyuwangi? Berapa PDP meninggal di Kabupaten Blitar misalnya seperti itu. Kita catat semua, kita lihat aim kita, apakah kita bisa skopnya menjalankan pencatatan ini seluruh Indonesia, 34 provinsi dengan 500 sekian kabupaten dan kota. Waduh, kayaknya ini karena sukarelawan semua dan orangnya sedikit dan satu orang mengerjakan banyak hal. Oke, kita harus set up goal yang sangat realistis. Jangan kita yang lebih mudah aja. Kita pakai baseline ala-ala dulu, dicek data mana yang, provinsi mana yang memiliki data yang kurang lebih lengkap dan provinsi mana yang susah memberikan data. Kalau kita memiliki gambaran itu, kita bisa memilih lokasinya. Kalau sudah memilih lokasinya, akhirnya kita memilih 7 provinsi, seluruh provinsi di Jawa plus Sulawesi Tengah. Karena apa justifikasinya? Mereka sudah memiliki datanya secara lengkap, kemudian memudahkan kita dan nggak terlalu dan realistis buat kami untuk menggali datanya. Kita catat datanya, kemudian baru kita tabulasikan, baru kita mainkan dan kita bisa menggunakan deskriptif statistik saja tanpa harus menggunakan metode yang lebih advance seperti kita menggunakan metode membuat kurva epidemiologi yang memerlukan
pendataan kapan spesimen masuk, kemudian kapan ini masuk ke lab, dan kapan hasil labnya didapat, kapan hasil positif negatifnya dapat, itu lebih rumit dan lebih memerlukan waktu yang sangat lama ketimbang metode yang kami pilih ini tadi. Tapi tentu saja memang hasilnya berbeda karena apa yang dikaji juga berbeda. Tapi yang penting di sini yang ingin saya garis besarkan adalah bahwa langkah-langkah seperti ini dimungkinkan dilakukan dengan cepat apabila, namun syarat menggunakan metodologi yang benar, sumber yang benar, kemudian konsen yang benar, itu tetap harus diterapkan menurut saya. Dengan demikian hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang saya pikir perlu digarisbawahi. Dan ingat, setiap hasil kajian apapun itu, teman-teman juga bisa menggunakan kajian case study gitu misalnya. Kalau ada yang tinggal di Jawa Timur misalnya, di Jawa Timur kok penanganannya seperti ini ya, gunakan case study Jawa Timur aja, mendalam dan ikuti bagaimana kaidah-kaidah menulis case study sebagai hasil penelitian itu seperti apa, ikuti seperti itu. Ikuti dan jalankan, kemudian menghasilkan sesuatu. Karena kalau menurut pengamatan saya, dari bulan Februari hingga saat ini, beberapa jurnal yang ada di public health itu kebanyakan atau di jurnal kesehatan ya, seperti JAMA, kemudian The Lancet, British Medical Journal, dan lain sebagainya. Trennya itu sekarang, seperti tadi sampaikan Mbak Ayu dan Mas Husni juga, kajian-kajian cepat itu dipercepat juga publikasinya. Riset serologi ya, ini susah banget melibatkan laboratorium dan lain sebagainya untuk menguji spesimen COVID-19 ini ya. Itu susah sekali. Itu pun bisa dilakukan dengan nggak terlalu mendalam banget, tetapi asal tetap menggunakan kaidah yang benar dan research question-nya jelas, kemudian analisanya juga jelas batasannya apa. Itu sudah bisa dipublikasikan. Contoh di awal bulan Februari di jurnal Lancet itu menerbitkan sebuah riset yang sangat pendek, kajian yang sangat pendek tentang anomali kasus COVID-19. Di Singapura pada saat itu tanggal 6 Februari kalau nggak salah ditemukan 2 pasien yang diduga diagnosa awalnya adalah demam berdarah, DBD, ya, DBD false positif gitu. Jadi positif palsu ditemukan dari hasil laboratorium uji serologi. Uji serologi itu uji antibody, uji kekebalan tubuh kita. Uji kekebalan tubuh kita itu yang di-copy dengan menggunakan rapid test yang sekarang ini banyak digunakan secara masif dan ratusan ribu alatnya diberi oleh pemerintah. Nah, di awal-awal bulan Februari itu satu rumah sakit, ada beberapa dokter itu dia menuliskan kajian sangat pendek, hanya 1 halaman. Saya kira itu kurang dari sekitar 1000 kata. Penemuan 2 pasien yang uji serologi pertamanya itu demam berdarah positif, tapi ternyata itu positif palsu. Uji lab berikutnya itu menunjukkan bahwa itu COVID-19 positif. Jadi DBD-nya false positif alias negatif, menunjukkan positif tapi ternyata palsu, dan kemudian ternyata hasilnya COVID-19. Ini adalah penemuan baru, anomali. Mereka juga nggak tahu apa yang terjadi, tapi mereka menggambarkan aja bagaimana spesimen itu diambil, metodenya apa, cara risetnya apa, setelah dites antibodinya yang keluar apa, dan kemudian setelah diulang ketiga kalinya kok hasilnya berbalikan. Nah, terakhir, yang namanya riset itu pasti akan ada yang namanya limitasi atau generalisasi. Jadi karena riset kita itu kecil skopnya, maka ya sangat terbatas. Itu limitasi-limitasinya itu banyak sekali. Kita tidak bisa mencakup hal yang lebih kompleks dan lain sebagainya. Hanya yang mencakup itu. Yang kami lakukan ya hanya bisa menjelaskan sebaran bahwa ada perbedaan jumlah kematian yang luar biasa besar, disebutkan presentasinya berapa antara kematian yang tidak tercatat sebagai kematian COVID-19 dengan kematian yang tercatat sebagai COVID-19. Kenapa kami melakukan ini? Dasarnya adalah panduan WHO tanggal 11 April yang mengatakan bahwa mulai saat ini pencatatan kasus kematian COVID-19 harus mencakup semua kasus yang diduga terkena gejala COVID-19 namun belum dites hingga terbukti sebaliknya. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, WHO itu udah memberikan panduan diubah untuk semua pemerintah, ODP, PDP
OTG itu kan gejalanya udah jelas mengarah ke COVID, harus dicatat. Kalau mereka meninggal harus dicatat sebagai kematian COVID. Kecuali sudah terbukti tidak. Misalnya orang di jalan ketabrak atau mengalami kecelakaan kemudian meninggal. Nah, itu jelas-jelas bukan karena COVID. Nah, itu jangan dihitung. Yang dihitung itu adalah kalau udah jelas-jelas ditetapkan sebagai ODP, PDP, kok belum kamu hitung juga. Nah, itu menyebabkan riset yang lebih jauh lagi, hasilnya akan lebih kompleks lagi, kurva epidemi dan lain sebagainya. Itu ya, limitasi dan generalisasi itu harus ditegaskan. Etnografi tadi saya kira sudah disinggung sedikit ya, itu etnografi tapi menggunakan observasi internet yang bisa ya menjelaskan ini semualah yang bisa kita lakukan saat ini. Terima kasih, mohon maaf agak panjang. Ya, nggak apa-apa Mbak Irma, memang perlu dirinci seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya mau menjelaskan peradaban mungkin nggak bisa dijawab sebulan 2 bulan gitu ya, oleh riset sebulan 2 bulan. Tapi kalau kita pertanyaannya tadi seperti yang dijelaskan Mbak Irma, ya itu memang bisa dijawab dengan cepat. Saya sebenarnya ingin lebih mendalami lagi ya, riset apa saja sih yang perlu kita bikin, yang paling mendesak gitu ya, dengan metode-metode yang ada sekarang itu, yang bisa kita kumpulkan, itu kita bisa kerjakan dalam waktu dekat ini. Nanti mungkin kita bisa coba diskusikan lagi lebih lanjut. Tapi ke Mas Husni, bisa coba menjawab beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan, terutama tadi ada soal bagaimana sikap pemerintah dalam menerima hasil-hasil riset, kemudian bagaimana penyesuaian tadi ya, soal penyesuaian metodologi itu bisa dilakukan tanpa mengangkangi itu ya, kualitas tadi. Silakan. Oke, terima kasih Irsyad. Untuk pertanyaan yang terakhir kamu barusan sebut itu, saya mau memberikan contoh kayak yang SMRC itu ya. Saya detailkan lagi. Jadi itu kan tadinya itu survei opini publiknya SMRC itu mesti adalah survei yang tatap muka, interview tatap muka. Tetapi sekarang harus menggunakan telepon karena tidak mungkin tatap muka. Social distancing dan lain-lain. Nah, secara metodologi itu problematis memang. Kenapa? Karena pemilik telepon di Indonesia itu tentu saja belum merata, sehingga untuk kalau kita memilih berdasarkan telepon itu yang diwakili populasi yang punya telepon. Nah, SMRC yang menarik adalah dia mendasarkan diri kepada sampel-sampel yang sudah mereka bikin di dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang tatap muka. Dicek dari seluruh sampel yang ada, itu berapa persen sih yang punya telepon. Rupanya muncullah 74% yang punya telepon. Sehingga secara angka itu masih dapat merepresentasikan. Dari 74% itu kemudian mereka lihat secara populasi, tentu saja populasi Jawa Barat dengan populasi Bengkulu itu perbandingannya harus persentase berdasarkan jumlah populasi tersebut. Sehingga nggak mungkin misalnya Bengkulu lebih banyak daripada Jawa Barat, sehingga nanti ada pembobotan untuk Jawa Barat, dia lebih banyak nanti yang ada penambahan jumlah responden, kemudian yang Bengkulu tetap, jadi persentasenya memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi adjustment itu beda dengan istilahnya tadi Ikra itu mengangkangi ya. Jadi adjustment itu memastikan secara metodologi tetap jika kuantitatif tetap merepresentasikan populasi. Large N-nya apa, N besarnya apa. Nah, itu tetap bisa merepresentasikan populasi. Jadi dari contoh ini aja, ini menarik karena SMRC kan lembaga yang kredibel untuk penelitian kuantitatif, sehingga mereka nggak mau dong menjatuhkan kredibilitas mereka hanya karena peralihan itu tidak mereka usahakan agar tetap menjaga kualitas data. Jadi menurut saya jika pertanyaannya demikian, maka sebenarnya bisa. Ini contohnya. Jadi jika nanti Anda atau kita semua mau melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan telepon berupa opini publik, tentu saja kita harus memperhitungkan kemungkinan adjustment berdasarkan apakah dia representatif atau tidak terhadap populasi. Nah, bukan hanya soal itu, tapi bukan hanya ini, metodologi itu juga tergantung riset question ya. Jadi tadi menarik yang disampaikan oleh siswa mengenai netnografi ya. Dan itu tadi siswa juga mengatakan itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau saya sih sederhananya seperti halnya saya misalnya kemarin membuka di e-commerce itu kursi misalnya. Kalau saya kepengen punya kursi, itu tiba-tiba di sosial media saya itu iklan tentang kursi itu berkali-kali. Mereka dapat dari mana informasi tentang saya itu lagi membutuhkan kursi. Jadi itu saya yakin itu ada satu mekanisme di dunia internet yang memungkinkan saya adalah orang yang tepat diberikan iklan perkursian gitu, kayak gitu. Sehingga etnografi itu make sense, tetapi mungkin kita perlu banyak mendiskusikannya lagi jika itu kita terapkan di dalam etnografi yang lama. Jadi kan etnografi adalah satu metodologi yang membawa etnografi ke dalam
internet. Nah, ini pasti masih banyak diskusi tentang sejauh mana itu bisa valid, karena dunia internet itu kan berbeda dengan dunia nyata. Maksud saya dunia yang kalau face to face itu karena dia melintasi ruang waktu, dia melintasi sekat-sekat budaya dan seterusnya yang membuat untuk melihat pola pemahaman terhadap apa yang kita amati itu kemungkinan bakal berbeda, sehingga itu perlu ada diskusi yang panjang. Saya nggak tahu apakah netnografi itu sudah menjadi metodologi yang valid bagi ilmu sosial, tapi bagi untuk perusahaan-perusahaan bisnis seperti saya tadi sebagai customer tuh, bahkan kalau nggak salah, kalau teman-teman baca novel Harari kan, kalau nggak salah Yuval Harari yang menulis soal kekhawatiran jika misalnya data pandemi ini ada orang kan diamati dari detak darahnya gitu ya selama 24 jam, itu kalau semua orang diambil datanya, menurut dia itu ada kemungkinan kontrol baru bisa dilakukan bukan hanya lewat media sosial, perilaku kita diamati berdasarkan media sosial, tetapi berdasarkan emosi kita. Jadi bisa direspon emosi kita itu kayak apa, itu bisa menjadi alat untuk bisa mengontrol ke seseorang itu punya pandangan seperti apa dan seterusnya. Jadi saya mau mengatakan bahwa secara metodologi netnografi itu menarik sekali, itu sebagai salah satu alternatif, tapi mungkin kita perlu mendiskusikan soal adjustment tadi, soal apakah dia punya bayangan yang sama atau enggak. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang agak spesifik diajukan kepada saya boleh langsung respon ya, soal ini. Oh oke, udah saya jawab. Ada satu pertanyaan lagi soal dari Jun, saya kira Jun teman saya ini di CRCS. Sekarang dia lagi bikin penelitian tentang lagi turun ke lapangan. Pertanyaan dia adalah, jika saya tidak saya agak kesulitan komunikasi dengan responden. Saya kira di tengah-tengah situasi kayak begini, ini juga sekaligus merespon Ikram juga ya, soal apakah ini adjustment ini menunjukkan ketidakmampuan. Ya memang di tengah-tengah pandemi ini kita tidak mampu untuk mewawancarai orang dalam arti face to face. Ya memang kita tidak mampu, kita akui juga ketidakmampuan itu. Dan tadi Mbak Irma sudah menyebut bahwa itu bisa diletakkan sebagai bagian dari limitasi, tapi komunikasi atau mencari informasi yang paling mungkin lewat tadi WhatsApp dan seterusnya, meskipun itu ada kendala, itu terus aja dicoba. Problemnya adalah gini, itu memang harus ngobrol lagi dengan harus ngecek lagi gini, apakah COVID ini atau pandemi ini akan berakhir kapan? Itu harus dikalkulasi tuh. Kalau misalnya kita merasa bahwa penelitian kita itu harus selesai ketika pandemi ini diperkirakan masih ada, maka memang kita harus ada perubahan metodologi, mau nggak mau. Karena kalau memaksakan diri etnografi tentu bakal ditolak. Nah, tetapi jika kita memandang bahwa penelitian kita itu masih bisa 1 tahun 2 tahun, karena memandang bahwa dan memperkirakan pandemi ini bakal berakhir di kapan perkiraan tertentu, saya kira kita pertahankan, tetapi mungkin perlu sedikit kesabaran. Maksud saya kesabaran itu karena kita masih akan setia dengan metode yang kita punya dan kita punya waktu jangka panjang, maka terus pertahanan. Tapi seperti kata Mbak Ayu tadi, jika memang waktunya mendesak, kita tidak boleh berhenti gara-gara itu. Etnografi tidak boleh berhenti, kita bisa switch model metode lain. Tapi tentu saja kita harus ngobrol. Mbak Irma tadi udah memaparkan panjang lebar soal validasi. Nggak bisa kita jangka pendek tetapi mengabaikan hal-hal yang penting soal konsen, soal etik ya, soal etika riset dan seterusnya. Jadi menurut saya untuk yang pertanyaan dari Jun itu, kalau kita mau mendesak, butuh waktu lebih mendesak, saya kira perlu ada perubahan metode dan diobrolin. Tapi kalau misalnya kita merasa punya cukup waktu, mungkin bisa dipertahankan dan ditunggu saja sampai dimungkinkan untuk menggali data. Satu lagi tambahannya, data itu juga mungkin perlu kita sadari bahwa data tidak selalu adalah hasil interview ya. Jadi ada data sekunder, tadi siswa menyebut ada data BPS, ada data PODES, ada data dari survei meter itu ILS ya, dan itu bisa dipergunakan sebagai data-data sekunder. Mungkin itu dulu. Satu lagi kan boleh saya tambahin yang soal komunikasi. Tadi komunikasi riset sedikit aja. Ya, saya menekankan aja yang tadi sebenarnya Irsyad sendiri sudah mengatakan bahwa kebijakan publik itu kita sebagai peneliti memang di Indonesia nggak boleh GR bahwa satu kebijakan itu bisa diubah oleh penelitian. Nggak mungkin. Dalam banyak pengalaman, misalnya undang-undang desa itu kan teman-teman kita di IRE itu banyak sekali berkontribusi, tapi mereka sangat sadar bahwa teks undang-undang itu bukan hanya para peneliti yang berkontribusi kepada jadinya itu teks, bahkan tukang ketiknya di DPR itu bisa mengubah dari dan ke atau, itu punya implikasi kepada turunannya nanti. Sehingga satu kebijakan apakah harus jadi kebijakan? Saya kira enggak, tetapi sadarilah bahwa setiap penelitian itu punya kontribusinya. Kalaupun tidak langsung direct kepada pengambil kebijakan, mungkin itu bisa membangun opini publik yang akan mempengaruhi perubahan tersebut. Itu saja sih, terima kasih. Oke, saya agak menanggapi sedikit soal tadi ya. Apakah yang diubah itu metodenya gitu karena keterbatasannya, atau jangan-jangan temanya tidak bisa dijalankan gitu. Misalnya ketika kita ingin mengkaji soal inklusi sosial, misalnya ketimpangan
akses terhadap kelompok rentan. Sementara metode yang kita punya sekarang itu hanya bisa mengandalkan internet dan telepon misalnya. Otomatis kan ya nggak bisa menjangkau apa yang mau kita coba kaji gitu. Jadi jangan-jangan mungkin apakah bisa diganti dengan dijalankan dengan mengganti metode, atau jangan-jangan karena temanya seperti itu ya tidak bisa dijalankan sama sekali dan kita harus cari tema lain gitu. Apakah bisa dijelaskan entah Mbak Ayu atau Mbak Irma? Itu mungkin terkait dengan pertanyaan Clara tadi ya, soal etnografi ya. Untuk nggak semua punya telepon gitu kan? Iya, saya Clara teman saya lagi PhD mungkin ya di Australia. Tapi saya baca beberapa etnografi ini menarik kan, karena dia satu-satunya model pendekatan yang deep in gitu ya. Bahkan kalau Goethe menyebutnya stick description gitu, atau deep hangout. Jadi bahkan sampai melibatkan sentuhan, tatap muka dan sebagainya ya, supaya kita bisa terlibat dan bisa meminjam dunia dari objek yang kita teliti, subjek yang kita teliti. Nah, saya membaca beberapa tulisan-tulisan opini-opini dan pendapat-pendapat yang belakangan baru muncul dalam 2-3 bulan terakhir ini, agak ada gini, rata-rata sampai pada kesimpulan bahwa beberapa hal memang harus tiba pada satu fase liminal gitu ya, termasuk yang mereka sebut adalah etnografi yang deep in ini. Saya sih gini, etnografi ini banyak sekali kontribusinya. Saya sebagai political scientist gitu ya. Political science itu baru-baru ini sebetulnya mengadopsi etnografi sebagai bagian dari pendekatan untuk penelitian politik, studi-studi politik. Mungkin baru 1-2 dekade terakhir gitu ya. Ada namanya etnografi politik. Saya sendiri juga menggunakan beberapa terbatas, tidak yang thick description-nya atau ground teorinya Gertz dan kawan-kawan, tapi saya percaya bahwa etnografi ini juga bisa menggali begitu dalam deep analisisnya keluar gitu ya. Dengan kata lain, saya sebetulnya masih hopeful bahwa etnografi masih tetap dilaksanakan, masih tetap bisa dilakukan. Tapi mungkin harus juga, ya etnografi agak susah mengharapkan ada bentuk kreativitas inovasi baru gitu ya. Tapi mungkin harus ada penyesuaian adjustment dari pengambilan datanya sendiri atau pengamatannya atau keterlibatannya sendiri. Itu yang mungkin saya nggak tahu. Ini rasanya dulu awal-awal etnografi ini dimunculkan kan kita juga belum punya massiveness untuk mengumpulkan data, atau keterjangkauan kita nggak seterluas ini gitu ya. Tapi mungkin kondisi sekarang memang berbeda. Jadi mau nggak mau menurut saya tetap harus ada adjustment dari metode yang dipakai untuk etnografi sendiri. Termasuk misalnya etnografi melalui masuk ke dalam komunitas di WhatsApp group dan sebagainya, itu saya rasa masih tetap bisa dilakukan. Yang lain yang saya mau komentar adalah pendapatnya Gadiel Pasaribu. Apakah dengan kondisi ini membuktikan bahwa keilmuan sosial di Indonesia secara umum kurang mutakhir dan impactful? Kalau mengambil impact-nya itu dari citasi, jelas kita sama sekali tidak punya impact, ada sedikit sekali punya impact dan kemutakhiran ya. Tapi saya rasa ini juga ada kaitannya dengan paradigma yang masih dipakai di dalam institusi-institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Ilmu politik misalnya masih sangat kental mengadopsi pendekatan-pendekatan tahun 80-an yang masih sangat behaviораlis ataupun institusionalis. Sementara dinamika hari ini berbeda. Membaca demokrasi hari ini tidak bisa lagi membaca demokrasi terbatas pada oh ya, kita demokratis karena kita punya pemilu dan sebagainya. Ada persoalan akuntabilitas bukan hanya di pemilu atau impeachment dan sebagainya, tapi ada persoalan lain. Dan yang namanya civil society itu kontribusinya udah jauh lebih berkembang daripada teori-teori yang dibahas di 80-an ketika masih fokusnya pada state dan elit gitu ya. Jadi menurut saya challenge-nya itu. Tapi lagi-lagi ini kan soal kultur keilmuan di dalam scholars kita agak bebal ya, tidak mau mengupdate dan tidak mau mengikuti secara cepat. Misalnya dalam 20 tahun terakhir, kita masih berhenti pada, kita ini maksudnya mainstream ilmu politik dan ilmu sosial lainnya, masih berhenti analisisnya pada bagaimana rezim otoritarian jatuh gitu ya. Tapi dalam 20 tahun ini tidak banyak menurut saya analisis-analisis yang cukup paten gitu ya untuk menjelaskan demokrasi kita berkembang ke arah mana. Ada yang belakangan menyebut illiberal demokrasi, ada yang menyebut post demokrasi. Apakah itu yang dimaksud? Ada lagi yang menyebut masyarakat kita ini mau ke arahnya ke arah mana. Kemudian terjadi COVID, terjadi pandemi, lebih gagap lagi gitu. Jadi kalau ditanya seberapa mutakhir dan seberapa impactful, rasanya PR kita masih banyak sekali ya. Untuk bukan hanya dari soal metodologi, tapi juga dari sisi paradigma. Bagaimana melihat dunia real life hari ini, itu bisa sangat berbeda dengan 30 atau 40 tahun yang lalu. Itu aja sih komen saya. Terima kasih, Mbak Ayu. Tadi tema poin yang terakhir itu juga tema yang penting ya. Bagaimana arah demokrasi kita, yang sebenarnya itu banyak menentukan juga model respons seperti apa yang diambil ketika pandemi ini ya. Karena perkembangan demokrasi kita banyak pihak nilai makin mudah, itu tercermin dari buruknya juga penanganan pemerintah terhadap pandemi sekarang ini gitu. Apakah Mbak Emil ada pertanyaan lain yang bisa dibacakan? Tadi baru
3 ya, dan beberapa juga sudah dibacakan langsung dan dijawab oleh narasumber tadi ya. Ada lagi? Ini dari Mbak Rania Mahendra. Saya Rania Angela, katanya mahasiswa ilmu politik UPN VJ. Izin menyampaikan pendapat. Menurut saya, sayang sekali bahwa Kementerian Kesehatan juga tidak mengaktifkan dan mengoperasikan kembali suicide prevention atau mental health hotline. Salah satu dampak COVID-19 pada para mahasiswa bahkan masyarakat pada umumnya adalah naiknya tingkat masyarakat yang mengalami anxiety. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu narasumber? Itu dulu mungkin Kak Irsyad. Mbak Irma bisa coba direspon Mbak yang terakhir? Baik, ya gitu ya. Tidak saat ini masa nggak diaktifkan lagi sih? Padahal beberapa waktu yang lalu, belum lama sebenarnya kami ada meeting juga dengan Kementerian Kesehatan dan telah diidentifikasi oleh mereka bahwa kebutuhan untuk dilakukan telemedicine itu konsultasi kesehatan jarak jauh dan juga konsultasi kesehatan mental jarak jauh itu penting. Nah, sebenarnya kalau mengikuti track yang seharusnya, mengikuti mekanisme ini ya, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, itu apa yang harus dilakukan? Pasti harus berangkat dari akar masalahnya apa, dipelajari, dan bagaimana hasil dari kajian dari masalah tersebut. Nah, itu memang belum ada kajian cepat secara resmi yang menunjukkan adanya keinginan untuk atau kebutuhan untuk itu, tapi justru itu merupakan satu peluang ya. Cuman memang sekarang ini banyak mungkin hasil dari pantauan sosial media dan hasil diskusi-diskusi terpisah itu menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memberikan layanan telepon atau konsultasi jarak jauh itu untuk mengatasi mereka yang mengalami anxiety atau memang sudah dalam fase mental disorder atau lebih jauh lagi akibat pandemi ini, itu memang sudah cukup besar dan kami sedang membangun fasilitas layanan ini melalui chatbot yang nanti akan dikanalisasikan ke kanal Kementerian Kesehatan dan juga bekerja sama dengan teman-teman Ikatan Dokter Indonesia. Nah, tapi cukup menarik juga bahwa beberapa waktu yang lalu kami juga karena merupakan inisiatif baru, kebetulan saya pernah meeting dengan salah satu staf KSP. Namanya Bapak Abednego. Cuman memperkenalkan aja, ini loh ada inisiatif ini. Artinya kami akan melakukan menggali data dari warga yang merupakan data, bukan data tandingan, tapi ini melengkapi data dari pemerintah. Karena data dari warga itu diambilnya bottom up, sementara dari pemerintah itu kan top down. Jadi perspektif pengumpulan datanya pun juga sudah berbeda. Nah, di luar dugaan kami justru mendapatkan masukan bahwa mereka itu butuh kajian-kajian sosial yang terkait dengan apakah ada gangguan kesehatan mental bagi warga, tergantung ya, nanti pasti teman-teman harus bisa membedakan lagi, warga itu luas, masyarakat itu luas, seusia produktif, usia mana, kemudian profil demografinya seperti apa yang ingin dicari. Nah, mereka justru sekarang ini semakin memiliki keinginan untuk membuka, menggali, mendapatkan kajian-kajian yang seperti itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan-keputusan berikutnya. Konon katanya seperti itu. Jadi sangat-sangat disayangkan dan menurut saya memang kalau dilihat dari kebutuhannya gitu ya, banyak sekali orang-orang yang mengekspresikan bahwa mereka ketakutan akan tidak bisa keluar dari situasi abnormal ini semakin lama, yang lebih lama lagi itu ada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya perlu divalidasi lagi. Apakah itu adalah masalah yang menjurus persoalan mental health, ataukah hal yang lain, ataukah hal yang lain lagi. Nah, ini justru menjadi menarik sekali untuk dikaji. Nah, saya pikir kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesehatan jiwa, seperti Yayasan Pulih dan lain sebagainya, saya pikir ini cukup menarik dan juga beberapa fakultas psikologi. Beberapa waktu lalu saya sempat diajak diskusi dengan BEM Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara kalau nggak salah. Nah, rupanya teman-teman mahasiswa ini mereka memiliki inovasi tersendiri untuk ngecek aja. Jadi bukan kajian ilmiah, tapi mencoba untuk ngecek bagaimana keluhan-keluhan terkait dengan kesehatan mental para mahasiswa dan mereka mencoba untuk mencari solusinya. Saya pikir
ini merupakan langkah kecil yang bahkan bisa dikembangkan sebagai sebuah kajian singkat ya. Meskipun ya levelnya nanti mau disubmit ke jurnal atau disubmit ke media massa dan lain sebagainya, saya pikir itu persoalan nanti, tapi bagaimana produksi ilmu pengetahuan ini tetap bisa dijalankan untuk menjawab situasi yang memang saat ini jangan-jangan memang memiliki masalah itu. Kayaknya cuma itu yang bisa saya sumbangkan, Mas Irsyad. Terima kasih, Mbak Irma. Tadi juga ada penanya yang menyinggung soal hal yang mirip ya, soal keterbukaan informasi publik ya. Jadi keluhannya itu katanya dia sulit karena penelitiannya itu banyak bergantung pada data-data dari instansi pemerintahan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Mbak Tarma di sini ya. Tapi dokumennya susah diperoleh gitu. Saya kira itu tantangan yang banyak dihadapi juga oleh peneliti lain ya. Tapi di awal-awal pandemi ini saya juga ingat bahwa mulai muncul beberapa perubahan ya, dari misalnya penerbit-penerbit yang sebelumnya sangat ketat sekali, tidak aksesnya bukunya mahal-mahal gitu, misalnya akses jurnal itu terbatas, belakangan mulai agak dibuka, digratis-gratiskan gitu kan, sampai jurnal yang berbayar pun dibuka semuanya gitu, buku-buku dibuka semuanya, meskipun banyak juga yang bilang ya itu nggak seberapa dibanding database yang mereka punya, itu hanya sebagian kecil gitu. Ini itu bagaimana mendorong supaya ini bisa jadi tadi ya salah satu bagian dari new normal tadi. Mungkin bisa dimulai dari Mas Husni atau Bayu. Saya mungkin merespon dulu kali saya sedikit tentang tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu soal paradigma ya. Saya nggak tahu di dalam studi-studi tentang demokrasi di Indonesia mungkin dominasinya masih soal itu ya. Tetapi kalau kajian yang lain, ini terlepas dari pandemi sedikit ya. Misalnya kajian tentang Nahdlatul Ulama ya, tentang NU atau moderat Muslim lah kayak gitu. Sudah ada pergeseran itu. Jadi dulu kan orang melihat turunnya rezim otoriter berpindah menjadi demokrasi atau ada semacam demokratisasi, itu kan orang semuanya bertumpu pada ini berkat jasanya masyarakat sipil, dalam hal ini organisasi masyarakat sipil NU, Muhammadiyah dan seterusnya gitu. Nah, belakangan ini orang mulai memikirkan ulang nih, betulkah begitu? Karena ketika demokrasinya udah mulai declining kayak seperti sekarang nih, itu kontribusi ternyata kelompok moderat itu juga ada. Misalnya Jeremy Menchik yang mengeluarkan tulisannya tentang peran kelompok moderat terhadap declining demokrasi di Indonesia. Atau misalnya risetnya Burhanuddin Muhtadi dengan Markus Michener tentang Nahdlatul Ulama. Jadi itu saya cuma mau merespon bahwa perubahan paradigma itu ada sejauh kita terus mendiskusikannya terus menerus. Jadi mungkin itu tantangan bagi kita adalah kita tidak boleh berhenti mendiskusikan yang besar-besar itu supaya kita terus bisa menemukan paradigma-paradigma baru. Terkait dengan new normal, kalau saya sih new normal itu saya masih ingin mengimajinasikan tidak begitu new banget. Mungkin ada sebagian yang new tapi tidak normal-normal banget. Artinya mungkin tadi kayak netnografi mungkin bisa menjadi sesuatu yang baru, isu baru gitu. Tetapi mungkin kelak etnografi juga perlu memikirkan ulang tentang apakah mereka etnografi itu harus selalu kepada satu wilayah atau mungkin perlu mulai memikirkan model lain dan seterusnya. Jadi menurut saya sih new normal itu mungkin di dalam penelitian tidak, atau di dalam studi, saya menduga ini cuma prediksi aja ya, karena kita nggak tahu masa depan akan kayak apa, tetapi menurut saya sih itu tidak akan mengubah revolusioner banget gitu ya, tetapi itu membuka banyak hal. Misalnya untuk studi tentang para penghayat kepercayaan ya, kebetulan saya ada engage di situ, penelitian saya di situ, pandemi ini membuat semua orang menggunakan Zoom. Pandemi ini juga membuat orang bisa menjangkau kelompok penghayat yang tadinya dianggapnya hanya etnografi yang bisa datang ke sana untuk bisa mendengarkan cerita bagaimana mereka menghadapi situasi krisis. Nanti malam ada diskusi tentang bagaimana komunitas penghayat ini menghadapi COVID kayak begini. Nah, itu dulu itu kita kayak harus etnografi ke sana gitu untuk mendapatkan informasi. Sekarang dengan teknologi dan pandemi ini membuat kita jadi bisa menjangkau informasi dari mereka, bisa mendiskusikan banyak hal dengan mereka, berdialog dengan mereka jauh lebih mudah. Mungkin kayak gitunya yang membuat new normal. Tetapi kalau soal question makanya saya sebenarnya jika masih memungkinkan 1 menit mau membacakan slide, boleh dibantu satu slide yang saya mau baca aja. Ini nasihat dari guru saya dan guru kita semua, Bang Rizal Panggabean, waktu itu tahun 2017 memberikan nasihat kepada kami. Saya membacakan aja. Ini ada pandemi, nggak ada pandemi. Ini adalah sesuatu yang kata dia, karena kata Bang Rizal ini almarhum begitu dekatnya dengan kami sehingga kata-katanya itu camkan ya, gitu ya. Saking sayangnya kepada kami, camkan ini. Bagi seorang peneliti itu, satu, harus menyatukan hidup dengan karya. Reflective practitioners think in action. Jadi harus menjadi bagi peneliti, hidup untuk meneliti, meneliti untuk hidup gitu ya. Membaca, kutu buku, memahami, ini udah nggak bisa ditawar. Kemudian memelihara, membangun file, catatan, menyimpan. Ini ada kayak
punya personal untuk collecting data dan seterusnya itu harus menjadi habit bagi peneliti. Kemudian menata ulang, menggabungkan, meracik, mengadon file yang sudah pernah kita kumpulkan, membaca karya klasik, ini nasihat salah satu yang juga beliau tekankan waktu itu, membaca sejarah, tadi Mbak Irma menyebut soal sejarah, imajinasi, perbanyak imajinasi, kemudian niatan etis seperti ini, bisa dibaca oleh ya. Kemudian yang terakhir, manajemen pengetahuan dan riset itu sesuatu yang bagi saya COVID ini tentu saja membuka banyak peluang, membuka banyak harapan dengan segala tantangannya, tetapi sebagai peneliti serba cepat ini juga tetap harus balik lagi kepada prinsip-prinsip yang harus kita miliki agar paradigma baru kita muncul, pemahaman baru muncul. Maka 9 nasihat ini menurut saya, bagi saya sih selalu menjadi rujukan lagi supaya kadang-kadang file-file yang ada di laptop itu kan udah kemana-mana, dulu pernah menulis ini, menulis itu. Nah, itu mungkin perlu tingkat kerajinan tersendiri sebagai peneliti untuk mengumpulkan itu semua agar kita tidak. Mungkin itu saja, Sad, dan itu anggap saja sebagai closing dari saya diskusi kali ini. Terima kasih. Ya, kayaknya karena tadi slide terakhir sudah menyampaikan kiat-kiat dan closing, kayaknya ini waktu yang pas juga untuk Mbak Ayu dan Mbak Irma untuk menyampaikan paparan penutupnya. Ya, mungkin kita di diskusi sekarang belum bisa terlalu masuk ke tema-tema spesifik, gitu, membahas metode-metode yang spesifik, tapi menarik tadi udah banyak membuka wawasan soal bagaimana ilmu sosial bisa tetap relevan dan bahkan penting di masa sekarang, dan harusnya itu nanti bisa kita coba tindak lanjuti ya di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu, untuk bisa membicarakan per tema gitu. Tema apa dibahas dari berbagai sudut pandang, dari berbagai metode, itu juga mungkin pendekatan yang menarik. Dan tadi soal sejarah juga gitu kan, karena ini bukan kali pertama kita menghadapi wabah, dan dari wabah-wabah sebelumnya kan banyak juga studi-studi yang sudah dihasilkan gitu. Ya, persilahkan Mbak Irma dulu atau Mbak Ayu dulu yang sudah siap memberikan kata-kata penutupnya. Kalau saya sebenarnya simple aja sih teman-teman, buat teman-teman yang ingin mengkaji atau mempelajari sesuatu, itu jalani dulu, tetapi memang kadang-kadang untuk memulai itu sulit ya, harus berkonsultasi dengan orang yang bisa menjadi mentor, apakah itu dengan dosennya, ataukah itu dengan seniornya, ataukah dengan siapa aja yang teman-teman anggap lebih memiliki wawasan yang lebih mendalam daripada teman-teman. Jangan sampai kesulitan-kesulitan, misalnya ketidaktersediaan data, itu menjadi penghalang, tapi justru jadikan tantangan untuk mencari solusi bagaimana mendapatkannya, dan jangan putus asa ketika data yang memang dimaui tidak ada, tertutup nih, misalnya seperti yang sedang kami lakukan, kami sedang ingin menembus data kematian yang sebenarnya harusnya itu diinformasikan di semua dukcapil ya, tetapi kami tidak bisa mendapatkan datanya. Jadi yang kami lakukan adalah, ya kalau kesel karena kita memang pengen melakukan kajian ini secara cepat, tetapi dengan kita kesel, kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu, kita tidak bisa menjalankan riset kita, sehingga tidak bisa memiliki temuan, kajian, dan rekomendasi. Lalu yang kami tempuh adalah kami mencoba untuk meminta datanya dengan mekanisme Komite Informasi Daerah atau di PPID. Nah, hal-hal yang seperti itu seharusnya ditempuh, atau coba cari jalan, cari tahu aja, banyak bertanya, dan langsung dilakukan. Tadi saya seneng banget dapat contekan catatan dari Pak Rizal. Saya mencatat, kemudian mengarsipkan, kemudian menyimpannya dengan baik, dan kemudian membacanya lagi, itu menarik banget. Jadi saya pengen ngasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman punya ide, kadang-kadang ide itu datang kapan aja, di mana aja gitu ya, pas ketika mau tidur dan lain sebagainya, catat aja di KRL ketika suasana normal ya, misalnya kalau ada ide catat aja di HP atau bawa notes kecil gitu, selalu catat di rumah. Kalau begitu inget pengen sesuatu, catat. Itu sangat membantu ketika nanti kita pas saat konsentrasi duduk di depan laptop, membuka catatan itu, kita bisa connect lagi dan kita bisa menjalankan itu. Saya kira itu aja dari saya, Mas Irsyad. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan tadi pesan dari Mbak Irma supaya berkonsultasi, semoga forum Reading in Social Science ini juga bisa jadi forum buat teman-teman untuk saling berbagi ya, saling konsultasi, dan tidak hanya penelitian, tapi juga bagaimana menjadi peneliti sosial yang punya kepedulian sosial gitu ya, mudah-mudahan.
kesempatan. Silakan Mbak Ayu. Oke, makasih. Kalau saya sama sih sebetulnya dengan tadi Mas Husni dengan Mbak Irma, rasanya juga udah disampaikan semua. Saya juga melihatnya ini kayak gini, soal kendala, tantangan dalam setiap masa, dalam setiap periode, dalam setiap pandemik sekalipun pasti ada gitu ya. Bentuknya bisa beda-beda. Waktu pandemik HIV/AIDS juga akan berbeda, pandemik yang lain akan bisa berbeda, sekarang juga akan berbeda. Memang adalah soal kreativitas kita untuk menyiasati gimana cara supaya bisa tetap melakukan kajian-kajian, karena kita membutuhkan kajian, jadi jangan sampai tidak melakukan riset-riset gitu ya. Dan itu tadi, skenario keempat menurut saya jadi penting, karena justru kita menemukan relevansi dari banyak hal yang extraordinary yang selama ini nggak terpikirkan, bahkan nggak pernah kita alami. Sesuatu yang extraordinary ini itu biasanya membutuhkan ketanggapan yang extraordinary, tapi juga secara institusi. Jadi saya nggak hanya suggesting di individu, tapi juga institusi. Treatmentnya juga harus extraordinary. Nggak bisa misalnya mengajukan proposal riset dibebani dengan birokrasi yang sedemikian heavy, dengan peraturan-peraturan, regulation yang juga sedemikian nggak masuk akal, gitu ya. Kita mau cepat nih sekarang. Saya setuju dengan Mbak Irma, metode cepat tetap harus bisa dilakukan, tentu dengan kaidah-kaidah, dengan pertanyaan yang jelas dan lain-lain. Kepintaran kita diuji dan kegigihan kita sebagai peneliti diuji justru sekarang. Kalau di dalam kondisi normal, nggak ada yang spesial. Tapi kalau sekarang kita bisa melakukan penelitian yang baik dengan kaidah yang baik, justru luar biasa. Kita menjadi peneliti yang extraordinary juga gitu ya. Ini juga sekaligus men-challenge culture, mentalitas penelitian sosial di Indonesia yang seringkali hanya project oriented atau komersial. Saya ingat akhir-akhir 90-an menjelang Soeharto jatuh, karena saya mendiskusikan ini beberapa waktu yang lalu dengan Mas Fajar dari P3ES, itu survei-survei, riset-riset, polling-polling itu dilakukan murni untuk kepuasan akademik, untuk memenuhi kepuasan pengetahuan. Bagaimana sih sebetulnya persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan atau pemerintahan Orde Baru misalnya. Hari-hari ini kan kita tidak menemukan lagi kepuasan yang demikian untuk secara intelektual dan akademik. Tapi semua kan soal siapa bisa membayar survei atau polling, bahkan dia bisa merekayasa suara dari persepsi yang dibangun dari polling-polling itu. Jadi buat saya sih bersyukur ya, masa-masa ini kemudian orang nggak punya uang lagi untuk bayar polling-polling gitu ya. Jadi kalau harus dilakukan polling, harus tetap dilakukan polling. Saya baru membaca satu polling eksperimentasi di Spanyol tentang terkait soal nasionalisme, civil disobedience, demokrasi dan sebagainya di Spanyol. Hanya dalam waktu 2 minggu mereka melakukan polling. Tapi hasilnya luar biasa, bagaimana sebetulnya hari-hari ini peran negara yang dominan itu memang dibutuhkan. Tapi memang bahayanya adalah di satu tikungan yang lain, pemerintahan yang bad governance ini, bad governing, itu punya kesempatan luar biasa untuk menjadi otoriter. Otoritarian menjadi nggak terhindarkan gitu ya. Tapi tergantung apakah ini yang mengambil kesempatan siapa. Faktanya adalah di Spanyol, masyarakatnya memang mau pemerintahnya otoriter. Ya. Tapi menarik bahwa ini semua dibaca dalam waktu 2 minggu, dan memang polling-polling ini dilakukan untuk melihat potret masyarakat dan relasi antara masyarakat dan negara. Itu hal-hal yang belakangan ini orang udah nggak bother untuk nanya, karena negara dianggap ultimate, selesai. Tapi hari-hari ini kan kita mempertanyakan, Indonesia misalnya mempertanyakan, sebetulnya peran negara apa sih hari-hari ini? Kok orang malah sibuk warga bantu warga, kawal COVID-19, dan lain-lain. Sementara kita nggak mendapatkan data atau keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dari pengelola negara. Jadi menurut saya tetap harus dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Ini kesempatan sekali mungkin seumur hidup. Saya sih nggak mau berharap ada pandemik lainnya gitu ya. Tapi kesempatan ini justru yang harus sama-sama kita coba elaborasi, kita manfaatkan. Mungkin itu Mas Ustaz. Terima kasih Mbak Ayu. Tadi poin yang terakhir itu catatan yang penting sebagai introspeksi buat semua peneliti sosial, dia nggak baik yang masih jadi mahasiswa di kampus maupun yang bekerja di think tank gitu kan, di lembaga masyarakat sipil, semuanya harus punya niatan etis yang benar lah gitu. Kira-kira kembali lagi ke komitmen awalnya, bukan meneliti sosial itu karena apa gitu ya. Itu jadi catatan penting juga bagi kita semua. Tapi Mbak Irma ada angkat tangan? Enggak, promosi dikit sebenarnya ini ada hubungannya dengan mengoleksi data. Karena kami di Lapor COVID itu membuka keluhan atau pengaduan, bukan keluhan pengaduan, tapi menggali informasi dari warga. Teman-teman kalau mau coba itu bisa WhatsApp ke nomor 0812 9314 9546. Nah,
Dari situ teman-teman bisa milih ada 7 menu, misalnya melaporkan keramaian di sekitar tempat tinggal teman-teman, ada keluhan tentang bansos, ada keluhan tentang layanan kesehatan terkait COVID-19, atau mengeluh dirinya memiliki gejala dan lain sebagainya. Nah, ini kami pengen mendapatkan masukan dari teman-teman, karena semua data ini juga akan dijadikan sebagai bahan kajian. Siapa tahu bisa menginformasi, misalnya dengan identifikasi gejala yang teman-teman sampaikan, itu kita jadi tahu komorbiditas di Indonesia itu sebenarnya apa saja. Nah, informasi-informasi ini cukup penting, mengingat sebenarnya cukup penting untuk melengkapi informasi yang berasal dari rekam medis di pemerintah. Karena kalau informasi dari rekam medis itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1, itu tidak boleh dibuka untuk umum, itu adalah rahasia masing-masing individu. Tetapi sebenarnya di situasi pandemi seperti ini tuh dikecualikan. Pasal 57 ayat 2-nya mengecualikan bahwa semua informasi terkait data dan informasi kesehatan itu bisa dipublikasikan. Kecuali nama, alamat seperti itu ya, itu identitas itu memang harus dilindungi. Saya kira itu, mohon maaf ini numpang promosi, tetapi maksud kami adalah untuk melengkapi data yang dimiliki pemerintah, dan ini platform ini melalui WhatsApp kami sediakan untuk warga, silahkan digunakan. Hasilnya teman-teman bisa lihat ke website, angka sebarannya. Kalau teman-teman yang bergulat di teknologi, mungkin bisa dipikirkan nih Mbak Ayu, Mas Husni, Mas Irsyad untuk mengkolaborasikan riset-riset sosial, politik, soal intoleransi, toleransi, dan perdamaian yang juga dikolaborasikan, disinergikan dengan pendekatan geospasial. Karena kita bisa melihat, ini saya gaya banget ngomongnya, baru pertama kali ini ikut terlibat dalam satu tim teknologi, jadi kita menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi yang ternyata cukup bisa membantu untuk menjadi tools jalannya penelitian atau kajian atau kegiatan. Terima kasih banyak. Nanti mungkin setelah kita tutup, kita masih ada kesempatan untuk chat, sambil nanti mungkin ada polling yang mau disampaikan. Ngobrol-ngobrol, kita bisa ngobrol-ngobrol santai di situ. Boleh. Tapi secara formal kita tutup dulu diskusinya. Halo Angan Dahuman. Halo Om. Halo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya sih berharap diskusi ini nggak memberikan jawaban tools ajaib, metode ajaib yang bisa menjawab kebutuhan penelitian teman-teman semua, tapi saya lebih berharap ini bisa mendatangkan lebih banyak pertanyaan justru ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik lebih banyak penelitian lebih lanjut. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di resource berikutnya. Silakan Mbak Imel. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu, Mbak Irma, Kak Husni, dan Kak Irsyad sebagai moderator atas diskusinya. Kawan muda, terima kasih yang masih tetap setia untuk bertahan di Ngabuburit Online.